Kupergoki ibu mertua mencuri uangku namun suami malah membelanya. Kutelpon seseorang untuk balas. Daniel, jangan lupa besok pagi kita harus ke rumah sakit untuk check up rutinmu. Jangan begadang lagi. Ya, aku tidak mau melihat lingkaran hitam itu kembali mencetak peta di bawah matamu, ujar Keila dengan nada manja yang disengaja. Jemari lentiknya sibuk merapikan dasi biru tua yang melilit leher suaminya. Daniel, yang tingginya semampai dan memiliki garis wajah tegas namun selalu melembut saat menatap Keila, sontak menahan tangan istrinya. Ia mengangkat tangan itu ke bibirnya dan mengecup punggung tangan Keila dengan kehangatan yang tak pernah pudar. Iya, sayang. Malam ini aku akan pulang cepat. Aku bahkan akan mencoba menyelinap masuk sebelum jam 9. Khusus untuk mencuri waktu bercerita denganmu. Terima kasih sudah mengingatkan, jawab Daniel. Suaranya yang berat dan teduh selalu berhasil menenangkan badai sekecil apapun di hati Keila. Keila adalah arsitek kebahagiaan di rumah tangga itu. Usianya baru menginjak 27 tahun. Namun kedewasaannya sudah setara dengan sungai yang mengalir tenang, mampu meredam semua riak kecil yang mencoba mengganggu. Ia adalah seorang content creator sukses di bidang dekorasi rumah tangga dan lifestyle. Pekerjaannya yang fleksibel memungkinkan ia menghabiskan banyak waktu di rumah, memastikan setiap sudut kediaman mereka dihiasi oleh sentuhan cinta. Keila digambarkan memiliki mata coklat yang selalu memancarkan keceriaan dan rambut hitam panjang yang tergerai, seolah ia adalah simbol kemudaan dan semangat yang tidak pernah padam. Di mata Daniel, Keila adalah permata terindah yang takkan pernah bisa digantikan. Sementara Daniel, sang suami tercinta, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Dedikasinya pada pekerjaan sebanding dengan dedikasinya pada keluarga. Pria berusia 30 tahun ini adalah jangkar bagi Keila, sosok yang selalu memberinya rasa aman. Daniel sangat menghormati istrinya, tetapi ada satu sudut di hatinya yang ia jaga sangat rapat. Sebuah kuil yang hanya diisi oleh ibunya, Bu Rintan. Daniel dibesarkan oleh ibunya seorang diri dengan segala keterbatasan, menjadikannya memiliki utang budi dan rasa hormat yang absolut kepada Bu Rintan, ibunya. Bu Rintan, sang ibu mertua, tinggal bersama mereka sejak Keila dan Daniel menikah 3 tahun lalu. Awalnya, Keila menyambut kehadiran Bu Rintan dengan tangan terbuka, menganggapnya sebagai anugerah. Bu Rintan adalah wanita parubaya yang tenang, dengan sorot mata yang seringkali memancarkan kelelahan samar, seolah ia membawa beban tak kasat mata di bahunya. Hubungan Keila dan Bu Rintan bisa dibilang baik, bahkan hangat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur atau di taman belakang. Keila sering bercerita tentang pekerjaannya, dan Bu Rintan akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, seperti sebuah lukisan yang lama-kelamaan memudar warnanya, belakangan ini Bu Rintan mulai menunjukkan perubahan halus yang membuat hati Keila merasa tidak nyaman. Perubahan itu dimulai sekitar sebulan yang lalu. Sebelumnya, Bu Rintan sangat terbuka. Sekarang, wanita itu lebih sering menyendiri di kamarnya yang terletak di lantai bawah. Jika diajak bicara, Bu Rintan seringkali menjawab singkat, pandangannya seolah terbuang jauh ke tempat yang tak terjangkau. Keila berpikir, mungkin ini hanya efek penuaan atau kerinduan Bu Rintan pada mendiang suaminya. Ia berusaha menepis semua bisikan kecil keraguan di hatinya. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai menyentuh cakrawala, Keila pulang dari pasar membawa keranjang penuh sayuran segar. Keila melihat Bu Rintan sedang duduk di sofa ruang tamu. Wajah Bu Rintan tampak pucat pasi, seperti kertas yang direndam air. Raut gelisah terpahat jelas di wajahnya, dan tangan keriputnya memegang erat sebuah amplop kecil berwarna putih gading. Begitu Bu Rintan menyadari kehadiran Keila, secepat kilat ia memasukkan amplop itu ke dalam saku daster rumahan yang ia kenakan. Gerakan itu terlalu tiba-tiba, terlalu cepat untuk dianggap sebagai kebetulan. Ibu kenapa? Wajah ibu seperti menahan sakit, atau habis dikejar bayangan? Tanya Keila sambil meletakkan keranjang belanjanya, nadanya penuh kekhawatiran yang tulus. Ia bergerak mendekat, ingin memastikan keadaan ibu mertuanya baik-baik saja. Bu Rintan buru-buru tersenyum, senyum yang terasa dingin dan kaku, seolah ia baru saja mengenakan topeng yang terbuat dari es.
Ah, tidak, Nak. Hanya sedikit pusing. Mungkin efek pergantian musim. Badan ibu terasa pegal-pegal saja. Ini tadi ibu mengambil surat tagihan listrik di depan. Sudah ibu bayar kok. Jawabnya cepat. Suaranya sedikit serak dan bergetar. Mirip senar gitar yang dipetik terlalu keras hingga hampir putus. Keila mengangguk perlahan. Namun matanya tak lepas dari bentuk saku daster Bu Rintan yang sedikit menonjol. Amplop di tangan Bu Rintan tadi terlihat tebal. Tidak seperti lembaran tagihan listrik yang biasanya tipis dan berstempel bank. Keila merasakan sentuhan dingin yang aneh. Seolah ada angin dingin yang menyelinap masuk ke dalam kehangatan rumah mereka. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah alarm lembut yang mulai berbunyi di benaknya. Baiklah, Bu. Kalau begitu ibu istirahat saja di kamar. Biar Keila yang menyiapkan teh hangat dan sup untuk ibu. Tawar Keila, berusaha bersikap normal, tetapi pikiran dan matanya mulai mencatat setiap detail kecil yang mencurigakan. Terima kasih, Nak, ujar Bu Rintan. Ia segera berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Keila memperhatikan langkahnya. Bu Rintan berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Seperti seseorang yang dikejar-kejar waktu atau, lebih tepatnya, seseorang yang ingin melarikan diri dari tatapan menyelidik. Malam harinya, Daniel pulang. Keila mencoba mengangkat topik mengenai Bu Rintan saat mereka sedang menonton televisi. Daniel, akhir-akhir ini aku perhatikan ibu kok aneh ya. Dia terlihat lebih kurus dan sering terlihat gelisah. Tadi sore bahkan dia terlihat menyembunyikan sesuatu di sakunya. Keila memulai dengan hati-hati. Daniel, yang sedang menikmati kopi buatan Keila, menoleh dan tersenyum lembut. Kau terlalu memperhatikan. Sayang, ibu kita memang sudah tua. Wajar kalau kondisi badannya menurun. Mungkin dia sedang tidak enak badan. Dia menyembunyikan apa? Mungkin uang kembalian belanja? Ibu memang agak pelupa, jawab Daniel. Suaranya dipenuhi ketenangan yang justru membuat Keila sedikit kesal. Bagi Daniel, Bu Rintan adalah malaikat tanpa celah, dan semua tindakannya pasti memiliki pembenaran yang logis. Tidak, Daniel, ini berbeda. Aku merasa ada beban berat di pundaknya, yang dia sembunyikan dari kita. Aku khawatir dia sakit tapi tidak mau bilang. Keila mencoba mencari celah lain untuk didengarkan. Sudahlah, Keila. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu sehat. Buktinya dia masih bisa memasak sup enak untuk kita. Aku janji besok aku akan mengajaknya mengobrol lebih lama. Daniel mengakhiri percakapan itu dengan sebuah kecupan di kening Keila, sebuah palu godam yang menutup rapat pintu diskusi. Keila tahu, jika Daniel sudah mengucapkan sudahlah, artinya dia tidak ingin topik itu diperpanjang. Rasa frustrasi mulai merayap di hati Keila. Ia merasa sendirian dalam menghadapi keanehan ini. Sejak malam itu, keanehan Bu Rintan semakin menjadi-jadi. Keila sering mendengar Bu Rintan berbicara dengan suara pelan di telepon, biasanya di tengah malam atau saat Keila sedang bekerja di lantai atas. Percakapan itu selalu diakhiri dengan Bu Rintan yang tampak frustrasi, kadang terdengar isakan kecil, lalu diikuti dengan kalimat yang selalu sama. Tolong beri aku waktu sedikit lagi. Aku akan berusaha mencarikannya. Pada satu pagi yang dingin, Keila sedang merapikan kamar. Ia membuka dompetnya untuk mengambil kartu ATM dan menyadari sesuatu yang janggal. Ia ingat betul, tadi malam ia menyisihkan uang tunai sebanyak Rp500.000 untuk membayar tukang kebun yang akan datang sore nanti. Uang itu ia letakkan di kompartemen rahasia dompetnya. Loh, kenapa tinggal 300.000? Keila bergumam. Ia menghitungnya lagi. Tepat, 2 lembar 100.000-an telah lenyap, seolah dihisap bumi. Keila mencoba berpikir positif. Mungkin ia salah hitung. Mungkin ia lupa telah menggunakannya. Namun, hatinya terasa sesak. Ia adalah tipe orang yang sangat teliti dalam urusan keuangan, apalagi uang tunai yang disisihkan untuk keperluan khusus. Keesokan harinya, kecurigaan itu semakin menguat. Keila sedang mencari anting mutiara yang ia beli di Korea, yang selalu ia simpan di dalam kotak kayu kecil di meja rias. Kotak itu kosong. Padahal,
Ia yakin sekali terakhir kali menggunakannya adalah seminggu yang lalu. Keila merasakan seluruh aliran darahnya mendingin. Rasa curiga yang tadinya hanya bisikan kini berubah menjadi raungan keras di benaknya. Hanya ada 3 orang yang memiliki akses ke kamar ini. Daniel, dirinya, dan Burintan yang sering masuk untuk membersihkan kamar meskipun Keila sudah melarangnya. Daniel tidak mungkin. Daniel adalah sosok yang keuangannya sangat mapan, dan dia tidak akan pernah menyentuh uang pribadi Keila tanpa izin. Saat makan siang, Keila mengamati Burintan. Burintan terlihat tegang. Dia hanya mengaduk-aduk nasinya dan sesekali menyeruput air putih. Keila memberanikan diri. "Bu, kemarin anting mutiara Keila hilang. Ibu lihat tidak?" tanya Keila. Nadanya dibuat sesantai mungkin, seolah sedang menanyakan resep masakan. Burintan langsung mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya sendu, kini memancarkan keterkejutan yang nyata. "Anting? Oh, tidak. Nak, ibu tidak tahu. Mungkin jatuh saat kau bepergian?" "Perhiasan kecil memang seringkali menjadi bayangan yang menghilang," jawab Burintan, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya, dan tangannya refleks meremas ujung taplak meja. Daniel yang sedang sibuk membaca berita di ponselnya, menanggapi tanpa melihat. "Iya, sayang. Jangan terlalu panik. Nanti kita cari lagi saat akhir pekan." Jawaban Burintan dan Daniel sama-sama terasa seperti dinding yang menghalangi. Keila tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kabut prasangka. Ia butuh kejelasan yang akan menjadi pedang bermata dua bagi rumah tangganya. Entah itu membebaskan dari tuduhan atau justru menusuk hingga ke jantung kepercayaannya. Ia tahu, demi menjaga kewarasannya dan keutuhan rumah tangga, ia harus menemukan kebenaran. Malam itu, Keila memutuskan, ia harus memasang perangkap. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, siapa tangan tak terlihat yang telah mengobrak-abrik kepercayaannya dan dompetnya. Tekad Keila malam itu sudah bulat, sekeras batu karang yang tak bisa dipecahkan ombak keraguan. Setelah perbincangan makan malam yang dingin dengan Daniel dan Burintan, Keila memasuki kamarnya dengan hati yang bergemuruh. Ia tidak lagi bisa membiarkan keraguannya menjadi kuman yang menggerogoti keharmonisan rumah tangga. Ia harus mendapatkan bukti, tak peduli betapa menyakitkannya kebenaran itu. Saat Daniel sudah terlelap di sampingnya, Keila bangkit perlahan dari ranjang. Ia menuju lemari kecil di sudut kamar dan mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil yang selama ini tersimpan rapi. Di dalamnya, terdapat kamera pengawas berukuran sangat mini yang pernah ia beli sebagai bagian dari proyek dekorasi pintar. Kamera itu kecil, hanya seukuran koin, dan memiliki kemampuan merekam dalam kondisi minim cahaya. Alat ini, yang seharusnya menjadi pelengkap dekorasi, kini berubah fungsi menjadi mata hakim yang siap menghakimi kebenaran. Keila bergerak sehati-hati mungkin, bak bayangan di dinding, agar tidak membangunkan Daniel. Jantungnya berdebar-debar. Setiap detaknya terasa seperti genderang perang yang menggema di keheningan malam. Ia memilih lokasi penyembunyian yang paling strategis, di antara tumpukan buku tebal di rak yang menghadap langsung ke meja rias, tempat dompet dan kotak perhiasannya biasa diletakkan. Setelah memastikan kamera aktif dan tersembunyi sempurna, Keila kembali ke ranjang. Ia memejamkan mata, namun tidur terasa seperti tamu asing yang enggan mendekat. Ia menghabiskan sisa malam itu dalam kondisi antara sadar dan tidak, membiarkan pikirannya berputar di pusaran pertanyaan. Mengapa? Kenapa Burintan, sosok yang begitu dihormatinya, tega melakukan ini? Keesokan paginya, Keila menjalani rutinitas seperti biasa. Ia memasak sarapan, menyajikan teh untuk Burintan, dan memastikan Daniel berangkat kerja dengan semangat. Namun, di balik senyumnya, Keila membawa beban yang menyerupai samudera di dalam gelas, penuh dan siap tumpah kapan saja. Saat Keila sedang mencuci piring, Burintan datang ke dapur. "Keila, ibu mau pergi sebentar. Mau bertemu teman pengajian di ujung kompleks." "Tidak apa-apa, kan? Ibu tinggal sebentar?" tanya Burintan. Nada suaranya sedikit lebih ramah dari hari-hari sebelumnya,
seolah ia sedang mencoba memperbaiki jarak yang tercipta. "Oh, tentu saja, Bu. Tidak masalah. Ibu hati-hati di jalannya," jawab Keila sambil tersenyum. Setelah Bu Rintan pergi, Keila segera bergegas ke kamarnya. Tangannya gemetar saat mengambil kamera tersembunyi itu. Ia mencabut kartu memori, menghubungkannya ke laptop, dan mulai memutar rekaman. Rekaman itu berjalan cepat. Keila menyaksikan dirinya dan Daniel tidur nyenyak. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Lalu, pintu kamar mereka berderit pelan. Keila menahan napas. Tubuhnya membeku, seolah darahnya telah berubah menjadi es. Di layar, sosok Bu Rintan muncul. Bu Rintan berjalan pelan, langkahnya sangat hati-hati, seperti seorang pencuri profesional yang takut membangunkan penjaga. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya rembulan yang samar dari balik jendela. Bu Rintan mendekat ke meja rias, tempat dompet Keila diletakkan. Dengan gerakan yang sangat terampil, yang membuat Keila merasa ada jarum tajam menusuk ulu hatinya, Bu Rintan membuka dompet kulit Keila. Tangan Bu Rintan bergetar, tetapi ia segera mengambil beberapa lembar uang kertas berwarna merah. Keila melihat itu. 2 lembar uang 100 ribuan, tepat sejumlah yang hilang sebelumnya, ditarik keluar. Setelah itu, Bu Rintan melihat ke sekeliling ruangan, memastikan semuanya aman. Ia lalu memasukkan uang itu ke dalam lipatan sapu tangan yang ia keluarkan dari saku daster, kemudian cepat-cepat meninggalkan kamar. Rekaman itu berhenti. Keila terduduk di lantai. Laptop masih menyala di pangkuannya. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, seolah bendungan kepercayaan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu harus melakukan ini?" bisik Keila. Suaranya tercekat. Ia bukan menangisi uangnya. Ia menangisi kejujuran yang telah dirampas. Ia menangisi citra Bu Rintan yang selama ini ia puja, kini hancur berkeping-keping. Mulai saat itu, Keila membagi dirinya menjadi 2. Satu sisi adalah Keila yang hangat, yang tersenyum pada Bu Rintan, yang menyiapkan masakan kesukaan Daniel. Sisi lainnya adalah Keila yang dingin, yang mengumpulkan bukti, dan yang menyimpan rahasia besar itu sendirian. Keila memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Bu Rintan. Ia ingin tahu, kemana perginya uang itu. Sifatnya sebagai seorang penyelidik mulai terasah. Ia mulai memperhatikan Bu Rintan lebih intens. Beberapa hari kemudian, Keila kembali mendengar percakapan telepon Bu Rintan di sudut taman. Keila pura-pura menyiram tanaman, menyamar sebagai patung taman. Telinganya dipasang tajam. "Aku sudah kirim uangnya, sedikit demi sedikit, seperti yang kau minta." "Tidak, jangan khawatir. Daniel dan Keila tidak tahu. Tapi ini sudah terlalu banyak. Lina, aku tidak tahu harus cari dari mana lagi." Suara Bu Rintan terdengar putus asa. Keila tersentak. Lina. Nama itu kembali muncul. Lina, yang Bu Rintan sebut sebagai teman pengajian, ternyata memiliki peran yang jauh lebih gelap. Bu Rintan melanjutkan, "Aku janji ini yang terakhir. Beri aku waktu seminggu lagi. Aku akan mendapatkan sisanya. Atau kau boleh lakukan apa yang kau ancamkan itu. Aku sudah tidak peduli lagi." Setelah menutup telepon, Bu Rintan duduk di bangku taman. Wajahnya ditutupi kedua telapak tangan. Bahunya bergetar hebat. Keila bisa merasakan keputusasaan Bu Rintan menembus dinding pertahanannya. Ini bukan lagi sekadar pencurian biasa. Ada jerat tak terlihat yang melilit leher Bu Rintan, memaksanya melakukan kejahatan ini. Malam harinya, Daniel pulang lebih awal. Ia menemukan Keila sedang sibuk menyiapkan makan malam, tetapi ada aura ketegangan yang menyelimuti istrinya. "Kau kenapa, sayang? Wajahmu tampak kuyu. Apakah pekerjaanmu hari ini terlalu berat?" tanya Daniel sambil memeluk Keila dari belakang. Keila memaksa dirinya tersenyum. "Tidak, Daniel. Hanya sedikit pusing." "Oh ya, aku ingin bicara sebentar tentang keuangan." Keila memulai, mencoba membuka pintu diskusi dengan cara yang paling aman. "Keuangan?
Ada apa? Semua lancar, kan? Baru kemarin gajiku masuk. Daniel melepaskan pelukannya dan duduk di kursi bar dapur. Aku cuma ingin memastikan. Apakah ibu pernah meminjam uang padamu akhir-akhir ini dalam jumlah yang cukup besar? Tanya Keila, menatap mata Daniel lurus-lurus. Ia mencari retakan, tanda-tanda kebohongan, atau setidaknya ketidaktahuan. Daniel mengerutkan kening. Ibu? Tidak. Ibu tidak pernah meminta uang padaku, kecuali untuk keperluan pasar yang memang sudah jadi jatah bulanan. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kau masih memikirkan gelangmu yang hilang itu, ya? Daniel tertawa kecil, menganggap kekhawatiran Keila sebagai hal sepele. Tidak, Daniel, ini serius. Aku hanya merasa ibu sedang membutuhkan uang untuk sesuatu yang mendesak, dan dia malu untuk meminta. Keila mencoba memberikan kesempatan kepada Daniel untuk jujur, atau setidaknya, untuk tidak menuduh Bu Rintan. Wajah Daniel berubah dingin. Tawa kecilnya menghilang. Keila, aku sudah bilang. Ibu tidak seperti itu. Ibu adalah wanita paling mandiri dan berintegritas yang aku kenal. Aku tidak suka kau terus-terusan mengaitkan ibu dengan masalah uang hilang. Ini sudah keterlaluan. Aku mohon, hormati ibu seperti kau menghormati ibumu sendiri. Kata-kata Daniel seperti cambuk yang menghantam punggung Keila. Rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan. Daniel tidak hanya buta. Daniel menolak untuk melihat kebenaran, seolah Daniel sudah menutup mata hatinya hanya untuk Bu Rintan. Keila menyadari, mencari dukungan dari Daniel saat ini sama saja meminta air dari batu. Baiklah, Daniel, aku mengerti. Keila mengakhiri. Ia kembali fokus pada masakan. Malam itu, mereka makan dalam diam. Ada jarak tak terlihat yang semakin lebar memisahkan mereka. Keila tahu, dia tidak bisa lagi menunggu Daniel membuka mata. Rekaman di laptopnya adalah api yang siap membakar tembok kebohongan yang dibangun di rumah itu. Ia memutuskan, besok, dia akan menunjukkan rekaman itu pada Daniel. Tapi sebelum itu, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Lina, dan ancaman yang begitu mencekik Bu Rintan. Keila mengeluarkan ponselnya. Ia membuka kontak lama. Hanya ada satu orang yang bisa membantunya mengungkap misteri ini tanpa Daniel atau Bu Rintan tahu. Keila, Pak Arya, saya butuh bantuan Bapak. Ini lebih dari sekadar pencurian. Ini tentang rahasia keluarga, dan saya sudah punya bukti visual. Malam itu, setelah Keila mengirim pesan kepada Pak Arya, tidur kembali menjauhinya. Bukan karena rasa lelah, melainkan karena gejolak batin yang kian tak tertahankan. Keila tahu, rekaman yang tersimpan aman di hard drive laptopnya adalah bola api yang siap menghanguskan jembatan damai di rumahnya. Ia harus segera menunjukkan bukti itu kepada Daniel, agar tabir kebohongan yang melindungi Bu Rintan segera tersingkap. Namun, ia harus menunggu Daniel berada dalam keadaan paling tenang, atau paling tidak, paling rentan untuk mendengarkan. Keila memperhatikan Daniel yang sudah terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tampak polos dan damai. Daniel adalah pria baik-baik. Ia tak pernah merokok, tak pernah main tangan, dan ia selalu menyediakan kebutuhannya. Kecintaannya pada Bu Rintanlah satu-satunya titik buta dalam karakternya. Keila menarik napas panjang. Ia berharap, cinta Daniel padanya masih lebih besar daripada kesetiaan butanya pada sang ibu. Pagi menyambut dengan kehangatan palsu. Keila menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Kehangatan rumah itu kini terasa seperti dekorasi panggung, indah di luar namun rapuh di dalamnya. Saat Keila sedang merapikan meja, Bu Rintan datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Nak Keila, ini teh untukmu. Akhir-akhir ini kamu terlihat kurang istirahat. Jangan terlalu keras bekerja, nanti cantiknya pudar, ujar Bu Rintan, tersenyum. Senyum itu terasa ganjil bagi Keila, seperti soundtrack ceria yang diputar saat adegan horor. Keila menerima cangkir itu. Terima kasih, Bu. Saya memang sedikit kurang tidur, banyak yang dipikirkan, jawab Keila jujur,
tetapi memilih untuk tidak menjelaskan apa yang ia pikirkan. Kalau ada masalah, nak, jangan sungkan cerita pada ibu. Ibu ini sudah tua, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mungkin ibu bisa bantu menenangkanmu. Bu Rintan menatapnya lembut. Jantung Keila mencelos. Mata Bu Rintan terlihat tulus. Namun Keila tahu, di balik ketulusan itu tersimpan rahasia yang ia saksikan sendiri di layar laptopnya. Keila merasa dirinya adalah aktor yang sedang beradu peran. Nanti, Bu, ada hal yang lebih baik Keila bicarakan dengan Daniel dulu. Keila menjawab diplomatis, sambil menghindari tatapan Bu Rintan. Ia tidak ingin melihat bayangan uang curian itu lagi. Mendengar nama Daniel, senyum Bu Rintan sedikit memudar. Ia mengalihkan pandangan ke jendela. Iya, memang suami istri harusnya bicara berdua dulu. Daniel itu anak yang baik. Dia pasti akan mendengarkanmu. Dia tidak pernah menyusahkan ibu, ujar Bu Rintan. Nadanya sedikit berubah menjadi defensif. Keila diam. Tidak menyusahkan ibu? Tapi Bu Rintan sendiri yang sedang menyusahkan diri dengan mencuri dan diancam. Sore itu, Daniel pulang cepat sesuai janjinya. Keila merasa ini adalah saat yang tepat. Daniel terlihat santai, baru selesai mandi, dan sedang menikmati semangkuk camilan di ruang keluarga. Daniel, aku mau bicara. Keila duduk di depannya. Tangannya menggenggam flash disk kecil yang berisi rekaman itu. Genggaman itu erat, seolah ia sedang menggenggam seluruh keberaniannya. Ya, sayang, bicaralah. Aku sedang mood baik hari ini. Proyekku berjalan lancar. Daniel tersenyum. Ini tentang yang kita bicarakan di dapur beberapa hari lalu. Tentang ibu dan uang yang hilang. Keila memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Senyum Daniel langsung pudar, seperti lilin yang ditiup angin. Keila, aku pikir kita sudah sepakat untuk tidak membahas ini lagi. Kenapa kau kembali mengangkatnya? Aku sudah bilang, aku percaya ibu. Aku tahu kau percaya. Tapi kali ini, aku akan memintamu untuk percaya pada matamu sendiri. Keila mengambil remote dan menyambungkan flash disk ke televisi layar datar mereka. Apa-apaan ini? Keila. Daniel mulai meninggikan suaranya. Tapi Keila tidak menggubris. Ia memutar rekaman yang telah ia tandai. Layar televisi yang biasanya menampilkan film komedi atau berita, kini menampilkan pemandangan suram kamar mereka di tengah malam. Lalu, Bu Rintan muncul. Siluet Bu Rintan yang masuk, mencari, membuka dompet, mengambil uang, dan bergegas keluar. Seluruh adegan itu hanya berlangsung kurang dari 2 menit, namun terasa seperti 1 abad penderitaan bagi Keila. Daniel menatap layar dengan mata terbelalak. Wajahnya seketika memerah padam. Itu adalah campuran antara rasa terkejut, marah, dan yang paling Keila rasakan, rasa malu. Keila, matikan itu, matikan. Daniel berteriak, suaranya menggelegar di ruangan. Ia menerjang dan mencabut flash disk itu dengan kasar. Tangan Daniel gemetar saat ia memegang flash disk kecil itu, seolah benda itu adalah virus yang berbahaya. Keila terperangah. Ia tidak menyangka Daniel akan bereaksi sefrontal ini. Ia berpikir Daniel akan diam, sedih, atau mungkin bertanya. Tapi Daniel justru marah padanya. Kau melihatnya. Daniel, kau melihatnya sendiri. Ibu mencuri. Itu bukan ilusi atau prasangkaku. Keila balas berteriak. Air matanya tak lagi bisa ia tahan. Semua rasa sakit, frustrasi, dan pengkhianatan itu meledak. Aku melihatnya. Ya, tapi aku melihatmu memata-matai ibuku di kamar kita sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Keila? Kau memasang kamera tersembunyi. Kau memperlakukan ibuku seperti penjahat rendahan. Daniel melempar flash disk itu ke sofa. Aku mencari kebenaran. Daniel, aku mencari tahu kenapa ibumu melakukan ini. Uang dan perhiasanku hilang beruntun. Kenapa kau hanya melihat sisi aku yang memasang kamera, dan bukan sisi ibumu yang mencuri? Keila berdiri,
Dadanya naik turun menahan isak tangis. Daniel menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia gagal. Kau tidak akan mengerti, Keila. Aku tahu ibu tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Mungkin dia sedang berada di bawah tekanan besar. Tapi bagaimanapun juga, dia ibuku, dan kau tidak punya hak untuk menghakiminya dengan cara yang begitu kejam. Kejam? Apa yang lebih kejam dari pengkhianatan dalam rumah tangga kita sendiri? Daniel, kau menolak semua yang aku katakan. Kau membelanya bahkan setelah kau melihat bukti tak terbantahkan di depan matamu. Kau bahkan menuduhku. Keila menjerit. Ia merasa seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari air, sesak dan kepayahan. Aku tidak menuduhmu, Keila. Aku hanya melindungi kehormatan ibuku. Dia sudah berkorban banyak untukku. Dia membesarkanku sendirian. Mungkin dia hanya mengambil sedikit uang untuk membayar hutang yang dia tanggung demi aku. Daniel membela dengan suara meninggi. Pembelaan Daniel justru terasa seperti belati yang berulang kali menusuk hati Keila. Dia bisa memintanya. Daniel, dia bisa bicara. Kenapa harus mencuri dari dompet istrinya sendiri di tengah malam? Kau terlalu naif. Kau terlalu buta oleh rasa hormatmu padanya. Cukup, Keila. Aku bilang cukup. Jangan sekali-kali kau merusak hubungan kami dengan kebohongan atau prasangka burukmu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Daniel membalikkan punggungnya, menghadap jendela. Pundaknya terlihat tegang, seolah menahan beban yang sangat berat. Keila melihat punggung Daniel, punggung yang biasanya menjadi tempatnya bersandar, kini terasa seperti tembok benteng yang tak bisa ia tembus. Ia tahu, konfrontasi ini gagal total. Rekaman itu bukan membuka mata Daniel, melainkan justru mempercepat keretakan di antara mereka. Keila jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Suaminya telah memilih. Ia memilih membela ibu kandungnya di atas kebenaran, dan di atas perasaan istrinya. Aku akan mencari tahu sendiri untuk apa uang itu, Daniel. Dan jika aku menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang kau bayangkan, jangan salahkan aku jika aku membalasnya dengan cara yang tak terduga. Bisik Keila, suaranya penuh kepedihan yang menusuk. Daniel tidak menoleh. Ia tetap diam, seolah tak mendengar ancaman terselubung itu. Keila bangkit. Ia mengambil flash disk itu dari sofa. Ia tahu, kini ia hanya punya satu sekutu, Pak Arya. Keheningan yang mencekam setelah pertengkaran hebat itu terasa lebih dingin daripada embun pagi. Ruang keluarga, yang biasanya menjadi sarang tawa dan kehangatan, kini terasa seperti medan pertempuran yang baru saja usai, meninggalkan Keila dan Daniel sama-sama terluka dan terpisah. Daniel tetap memunggungi Keila selama beberapa saat sebelum akhirnya berbalik. Wajahnya masih keras dan penuh amarah yang menahan tangis. Kau seharusnya tidak melakukan itu, Keila, ujar Daniel. Suaranya kini lebih rendah, lebih berbahaya. Kau melanggar batas kepercayaanku. Kau menjadikan ibuku, wanita yang membesarkanku, sebagai terdakwa di rumahnya sendiri. Dan kau, Daniel, balas Keila, berdiri tegak meskipun kakinya terasa lemas. Kau menuduhku berprasangka buruk dan berbuat kejam, padahal aku hanya menunjukkan kebenaran yang aku temukan. Kau menolak melihat fakta, karena fakta itu bertentangan dengan gambaran malaikat yang kau miliki tentang ibu. Aku tidak buta, Keila. Aku tahu ibu melakukannya. Tapi mengapa dia melakukannya? Kau tidak peduli dengan alasannya. Kau hanya peduli dengan tindakan pencuriannya. Itu adalah perbedaan besar di antara kita. Daniel melangkah mendekat, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Aku tahu, jika ibu berani mengambil uangmu, itu pasti karena ada alasan yang lebih besar daripada uang itu sendiri. Itu pasti berhubungan dengan masa laluku atau pengorbanan yang tidak pernah kau ketahui. Keila menatap Daniel. Ternyata, Daniel tidak sepenuhnya buta. Ia hanya terlalu memuliakan ibunya hingga menganggap semua tindakannya suci, bahkan jika itu adalah pencurian. Ini adalah dilema yang jauh lebih rumit daripada yang Keila bayangkan.
Kalau begitu, kenapa ibu tidak meminta padamu? Kenapa harus mencuri dari dompet istrinya di tengah malam? Daniel, aku sudah menanyakan tentang Lina dan ancaman itu. Aku mendengar isak tangisnya. Kau tahu sesuatu, dan kau menutupinya dariku, dari istrimu sendiri, desak Keila. Daniel memalingkan wajahnya. Rahangnya mengeras. Aku tidak tahu siapa Lina, dan aku tidak tahu ancaman apa yang ibu hadapi. Aku hanya tahu, aku tidak akan membiarkanmu menggali lebih dalam. Keila, biarkan saja masa lalu itu menjadi abu. Tugasmu sekarang adalah menjadi istri yang mendukung, bukan detektif yang merusak. Aku mohon, lupakan soal kamera itu. Kata-kata Daniel menjadi garis batas yang tak terlanggar. Daniel tidak hanya membela Burintan, tetapi juga secara eksplisit melarang Keila mencari tahu kebenaran yang akan menyelamatkan Burintan dari jerat Lina. Daniel telah memilih untuk hidup dalam ketidaktahuan demi menjaga kehormatan sang ibu. Baiklah, Daniel, aku mengerti posisimu. Kau memilih. Aku tidak akan bertanya lagi, Keila berkata pelan, suaranya kini dingin, tidak lagi memohon. Tapi ingat kata-kataku, aku tidak akan membiarkanmu dan ibumu menanggung beban ini sendirian, terutama jika beban itu mengancam masa depan kita. Aku akan mencari kebenaran dengan caraku sendiri. Daniel menatapnya, ada sorot khawatir di matanya, tetapi harga dirinya mencegahnya untuk melunak. Lakukan saja, Keila. Tapi jika kau merusak kepercayaan ibu, aku tidak akan memaafkanmu, ancam Daniel, yang membuat hati Keila kembali tercabik. Malam itu, Daniel tidur di sofa ruang tamu. Jarak fisik itu, yang selama ini tidak pernah terjadi, terasa seperti jarak antara bumi dan langit. Keila membiarkannya. Ia tahu, saat ini Daniel sedang berada di persimpangan jalan, dan ia harus membiarkan suaminya sendiri yang menemukan arahnya. Keila masuk ke kamar, mengambil ponselnya. Ia membuka pesan yang ia kirim kepada Pak Arya semalam, dan tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk. Pak Arya, sudah saya terima pesannya. Keila, datanglah besok ke kafe Senja, jam 3 sore. Bawa semua detail yang Anda punya. Dania, saya siap membantu Anda, membalas, dengan kebenjuturan yang tak terduga. Keila merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya. Membalas. Kata itu terdengar kasar, tapi bagi Keila, balas, ini bukan tentang menjatuhkan Burintan atau menghukum Daniel. Balas dendamnya adalah mempersembahkan kebenaran yang tak bisa ditampik, agar Daniel dipaksa melihat realitas pahit di balik pengorbanan ibunya, dan agar Burintan bisa diselamatkan dari penderitaannya. Pukul 9 pagi, Keila sengaja menunggu Burintan di dapur. Burintan terlihat lebih pucat dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, seolah ia juga tidak bisa tidur semalaman. Ibu, bagaimana perasaan ibu pagi ini? Apakah ibu tidur nyenyak? Tanya Keila. Nadanya lembut, penuh perhatian yang disengaja. Burintan tersenyum tipis. Lumayan. Nak, Daniel. Daniel semalam tidur di mana? Tanya Burintan. Matanya menyeratkan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Daniel tidur di sofa. Dia sedang marah padaku. Kami bertengkar hebat. Keila menjawab jujur, sambil menatap lurus mata Burintan. Wajah Burintan langsung berubah sendu. Bertengkar karena apa? Nah, pasti karena ibu. Ya? Pasti karena ibu yang melakukan hal yang tidak pantas. Burintan menunduk, suaranya bergetar. Ini adalah pengakuan yang dinantikan Keila. Pengakuan yang sudah ditampik oleh Daniel. Iya, Bu. Daniel tahu ibu mengambil uang itu. Keila mengangguk. Tapi anehnya, Daniel justru membelamu habis-habisan dan memarahiku. Daniel bilang, ibu pasti punya alasan kuat yang berhubungan dengan masa lalunya. Kenapa ibu tidak memberitahu Daniel alasannya? Daniel siap membantu ibu melunasi hutang apapun itu. Aku juga. Burintan mengangkat wajahnya. Air mata menggenang di matanya. Daniel, membelamu?
Padahal kau yang menunjukkan kebenaran itu? Ya Tuhan. Bu Rintan meremas tangannya. Daniel percaya padamu. Bu. Dia menutup mata pada bukti, hanya karena dia tidak ingin ibu terlihat bersalah. Tapi aku tahu ada hal yang lebih dalam. Bu, tolong beritahu aku. Siapa Lina? Kenapa dia mengancam ibu? Apakah ancaman itu seberat yang Daniel bayangkan, sampai ibu harus melakukan ini? Desak Keila. Bu Rintan menggeleng kuat-kuat. Jangan pernah melibatkan Daniel dalam hal ini. Aku mohon. Keila, biarkan ini menjadi rahasia kuburku, bisik Bu Rintan. Air mata mulai menetes. Aku tidak bisa menceritakannya. Jika Daniel tahu, hidupnya akan hancur. Ini bukan hanya tentang uang. Nak, ini tentang menjaga harga diri dan kebahagiaan Daniel. Lina hanya alat yang harus ibu hadapi sendiri. Mendengar permintaan Bu Rintan, Keila semakin yakin. Ada lubang hitam yang disembunyikan Bu Rintan demi melindungi Daniel. Permintaan Bu Rintan yang penuh keputusasaan itu justru semakin mendorong Keila untuk mencari tahu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa ibu lagi. Keila mundur selangkah. Tapi aku akan membantu ibu dengan caraku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu hancur karena ancaman Lina. Jangan khawatir, Daniel tidak akan tahu tentang rencanaku ini. Bu Rintan hanya bisa menangis dalam diam. Tangannya menangkup wajahnya. Keila meninggalkannya, membawa serta kerumitan yang baru. Bu Rintan mencuri demi melindungi Daniel, dan Daniel membelanya mati-matian. Keila kini menjadi satu-satunya kunci pencerah yang harus mengurai benang kusut ini. Pukul 3 sore, Keila sudah duduk di kafe senja, menunggu Pak Arya. Tak lama kemudian, Pak Arya datang. Pria pensiunan detektif itu terlihat rapi dan tenang, seolah ia adalah badai yang terbungkus keheningan. Keila, senang bertemu denganmu lagi. Aku sudah tahu garis besar masalahmu dari pesanmu. Jadi, seorang ibu mertua mencuri uang putranya dan menantunya, dan putranya membela. Pak Arya menyimpulkan sambil menyesap kopinya. Tepat, Pak. Tapi saya sudah merekam aksinya. Dan Daniel melihatnya. Daniel tetap membela ibunya. Ini membuatku yakin, Bu Rintan sedang menghadapi ancaman serius dari seseorang bernama Lina, dan ancaman itu berhubungan dengan Daniel. Keila meletakkan laptopnya di meja. Aku butuh bantuan Bapak. Saya ingin Bapak menyelidiki Lina dan transaksi yang dilakukan Bu Rintan. Saya ingin Bapak menemukan akar masalah ini. Daniel menolak kebenaran. Jadi, saya ingin kebenaran ini datang dari orang luar, dengan kekuatan bukti yang tak bisa dibantah. Keila menatap Pak Arya dengan mata penuh tekad. Pak Arya mengangguk perlahan. Balas dendam terbaik, Keila, adalah kebenaran yang tak terhindarkan. Aku akan mulai. Tapi aku butuh izin darimu untuk membuka masa lalu Bu Rintan dan Daniel, yang mungkin akan merobek hati suamimu. Itu bagian dari balas dendam yang kau inginkan, ujar Pak Arya serius. Saya siap, Pak. Saya ingin tahu, agar saya bisa mengambil keputusan. Tolong prioritaskan untuk mencari tahu masa lalu Bu Rintan yang mungkin berhubungan dengan uang itu, jawab Keila mantap. Pertemuan Keila dengan Pak Arya di kafe senja menjadi benih yang tertanam di tanah gersang keraguan Keila. Setelah Keila menyerahkan rekaman video dan semua detail yang ia ketahui, nama Lina, frekuensi pencurian, dan kepanikan Bu Rintan, Pak Arya berjanji untuk bergerak cepat. Keila kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Daniel masih menjaga jarak, memilih untuk tetap tidur di sofa. Keheningan di antara mereka terasa seperti pedang yang tergantung di udara, siap menjatuhkan hukuman. Bu Rintan semakin menutup diri. Sorot matanya yang penuh rasa bersalah menjadi cermin ketidaknyamanan Keila setiap kali mereka bertemu. Beberapa hari berlalu. Keila dan Daniel berbicara hanya seperlunya, tentang pekerjaan atau hal-hal rumah tangga yang dangkal. Cinta mereka terasa seperti api unggun yang hampir padam, hanya menyisakan bara panas yang rapuh. Pada hari ketiga, Keila sedang bekerja di ruang kerjanya ketika ponselnya berdering.
Nama Pak Arya muncul di layar. Keila segera mengangkatnya. Suaranya dipenuhi ketegangan yang tertahan. "Halo, Pak Arya. Bagaimana? Apakah Bapak sudah mendapatkan sesuatu?" tanya Keila. Ia menurunkan volume suaranya agar tidak didengar Daniel yang mungkin ada di lantai bawah. Suara Pak Arya di seberang telepon terdengar tenang dan profesional. "Sudah, Keila. Aku menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Dan ini akan mengubah cara pandangmu sepenuhnya terhadap Burintan. Kita tidak perlu bertemu dulu. Aku akan menyampaikan temuanku lewat telepon. Lebih aman." "Baik, Pak. Silakan." Keila menarik napas dalam-dalam, menyiapkan mentalnya untuk menghadapi fakta, seburuk apapun itu. "Pertama, aku melacak rekening tujuan transfer uang Burintan. Ingat nama Lina yang kau sebut? Ternyata Lina bukan penerima utama. Uang itu diputar oleh Lina ke rekening lain atas nama Sinta Dewi." "Jelas Pak Arya. Sinta Dewi." Keila mengulang nama itu, merasa asing. "Siapa dia, Pak? Apakah dia pemeras utamanya?" Nah, ini bagian yang membuat Burintan begitu tertekan. Aku melakukan penelusuran latar belakang pada Sinta Dewi dan juga menggali masa lalu keluarga Daniel. Ternyata, Sinta Dewi ini adalah seorang perawat profesional yang dulu bekerja di sebuah klinik kecil, sekitar 25 tahun yang lalu. "Itu adalah masa-masa ketika Daniel masih kecil," kata Pak Arya. Jeda yang ia ambil terasa panjang dan disengaja. "Apa hubungannya, Pak?" Keila mendesak. Ia bisa merasakan kepalanya mulai pusing mencoba menyusun kepingan teka-teki ini. 25 tahun lalu, Daniel kecil didiagnosis menderita penyakit langka yang membutuhkan operasi mendesak dan biaya pengobatan yang sangat besar. Pada saat itu, Burintan dan suaminya, ayah Daniel, sedang berada di titik terendah ekonomi. Usaha mereka bangkrut, dan mereka terlilit hutang besar. Tidak ada bank atau kerabat yang mau membantu, jelas Pak Arya. Keila memejamkan mata. Ia ingat Daniel pernah bercerita sekilas tentang sakitnya saat kecil, tetapi Daniel selalu mengatakan orang tuanya berjuang keras dan berhasil membiayai pengobatannya. Daniel selalu bangga dengan kerja keras orang tuanya. Saat Burintan benar-benar putus asa dan kehabisan cara, Sinta Dewi, perawat yang juga berteman baik dengan Lina, adik Burintan, menawarkan bantuan. Sinta Dewi saat itu baru saja menerima warisan besar dari keluarganya dan, didorong oleh rasa kemanusiaan dan melihat Burintan yang begitu hancur, dia memutuskan untuk menanggung seluruh biaya pengobatan Daniel. Pak Arya melanjutkan, suaranya penuh penekanan. Keila terdiam. Itu adalah plot twist pertama yang menghantamnya seperti gelombang besar. "Daniel hidup karena Sinta Dewi?" tanya Keila. Suaranya hampir tak terdengar. "Tepat, Keila. Nyawa Daniel adalah utang budi Burintan. Burintan tidak pernah menerima uang itu sebagai hadiah. Dia bersumpah akan mengembalikannya sampai lunas. Sinta Dewi tidak menagih, tapi Burintan merasa berhutang. Selama bertahun-tahun, Burintan berusaha melunasi, tetapi dia selalu gagal karena kondisi ekonomi yang sulit, jelas Pak Arya. Lalu, mengapa sekarang? Kenapa Burintan tiba-tiba merasa harus mencuri dari dompetku dan mengirimkannya ke Lina yang kemudian meneruskan ke Sinta Dewi? Disinilah Lina masuk. Aku menemukan fakta bahwa Sinta Dewi saat ini sedang berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, dan dia juga sedang sakit. Lina, yang merupakan adik Burintan, tahu tentang utang budi masa lalu ini. Lina sepertinya bertindak sebagai perantara yang menagih, dan aku menduga Lina melakukannya dengan cara yang kejam, terang Pak Arya. Maksud Bapak, Lina mengancam Burintan? Benar. Ancaman Lina bukan hanya meminta uang, Keila. Ancaman itu adalah membongkar kebenaran bahwa Daniel hidup berkat belas kasihan orang lain. Bagi Burintan, Daniel mengira ia adalah pahlawan yang membiayai pengobatan anaknya. Jika Daniel tahu kebenarannya, seluruh harga diri Burintan sebagai ibu yang heroik akan hancur. Itulah alasan mengapa Burintan rela mencuri dari menantunya sendiri di tengah malam, demi menjaga rahasia kehormatan Daniel, Pak Arya menjelaskan dengan gamblang.
Keila menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya berkaca-kaca, bukan lagi karena marah, melainkan karena rasa haru dan penyesalan yang mendalam. Ia telah menuduh Burintan sebagai pencuri rendahan, padahal Burintan adalah pahlawan tragis yang berjuang di bawah bayangan utang budi. Jadi, uang yang dia curi itu untuk melunasi utang yang menyelamatkan nyawa suamiku sendiri. Ya, pencurian itu adalah bentuk pengorbanan. Keila dan Daniel, yang begitu keras membelanya, kemungkinan tidak tahu kebenaran ini. Dia hanya melihat ibunya tertekan dan merasa itu berhubungan dengan pengorbanan masa lalu. Namun dia tidak tahu detail utang nyawa Sinta Dewi. Simpul Pak Arya. Rasa bersalah Keila mengalir deras, membanjiri hati yang tadinya penuh amarah. Ia telah menyakiti Daniel dan Burintan. Lalu, apa langkah kita sekarang? Pak, saya harus berbuat apa? Tanya Keila. Suaranya sudah terdengar penuh empati terhadap Burintan. Kau harus mencari tahu lebih banyak tentang Lina. Kenapa Lina begitu kejam memaksa kakaknya sendiri? Lina pasti tahu kondisi Burintan, yang semakin hari semakin kurus dan stres. Aku akan melacak keberadaan Lina dan memberikanmu alamatnya. Aku yakin ada lapisan rahasia lain di balik tindakan Lina, saran Pak Arya. Keila mengakhiri panggilan dengan mengucapkan terima kasih. Ponselnya ia letakkan perlahan di atas meja. Pandangannya kosong, menatap keluar jendela. Selama ini, Keila hanya melihat ujung gunung es, dan sekarang ia tahu, di bawah permukaan, ada masa rahasia yang jauh lebih besar dan lebih dingin. Ia menatap pintu. Daniel sedang berada di dapur, membuat kopi. Keila membiarkan Daniel tetap di sana. Ia tidak bisa menyampaikan kebenaran ini sekarang, karena ia berjanji pada Pak Arya untuk menemukan seluruh teka-teki, termasuk motif Lina. Keila memutuskan untuk mengikuti saran Pak Arya. Ia harus menemukan Lina dan menanyakan langsung. Mengapa kau tega mengancam kakakmu sendiri, yang sedang berjuang melunasi utang nyawa demi anaknya? Dalam keheningan rumah itu, Keila memutar ulang rekaman Burintan mencuri. Kali ini, air matanya menetes untuk Burintan, untuk beban yang dipikulnya sendirian, dan untuk pengorbanan yang tidak pernah dihargai oleh siapapun, termasuk anaknya sendiri. Keila harus menyelesaikan misi ini, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai persembahan maaf dan penyelamatan. Keila menatap Burintan dengan mata yang baru. Setelah panggilan telepon dari Pak Arya, kemarahan Keila berubah menjadi empati, dan tuduhan berubah menjadi rasa iba. Burintan bukanlah pencuri, melainkan seorang ibu yang disandera oleh kehormatan dan utang budi. Kini, misi Keila bergeser, dari mencari pembalasan, menjadi mencari sarung tangan beludru untuk membungkus kebenaran pahit ini agar tidak melukai Daniel dan menyelamatkan Burintan dari jerat Lina. Namun, ia harus memiliki bukti fisik tentang ancaman Lina, sesuatu yang lebih konkret daripada rekaman pencurian. Sesuatu yang bisa menjadi kunci pembuka bagi hati Daniel yang tertutup. Keila ingat saat Burintan buru-buru menyembunyikan amplop kecil di daster, dan saat Burintan menangis menyebut nama Lina saat telepon. Ia juga ingat tempat Burintan sering menyembunyikan barang-barang pribadi, di dalam kotak kayu usang yang disimpan di bawah laci meja riasnya. Sore itu, setelah Burintan pergi ke pengajian, rutinitas yang kini Keila tahu mungkin adalah kedok untuk melakukan transaksi, Keila bergerak ke kamar Burintan. Kakinya melangkah perlahan, bukan lagi karena takut tertangkap, tetapi karena menghormati privasi seorang ibu yang sedang berjuang. Keila merasa seperti pencuri kebenaran, mengambil paksa rahasia yang disimpan dengan darah dan air mata. Ia membuka laci meja rias Burintan. Di bawah tumpukan kain batik usang, ia menemukan kotak kayu kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Keila membuka kotak itu. Aroma cendana tua menyambutnya. Di dalamnya, terdapat foto-foto lama Burintan dan Daniel kecil, beberapa perhiasan imitasi, dan sebuah amplop kecil yang sudah menguning. Amplop yang sama dengan yang pernah ia lihat di tangan Burintan. Dengan tangan gemetar, Keila membuka amplop itu. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar nota pembayaran rumah sakit dengan nama Sinta Dewi di bagian bawah, dan sebuah surat yang ditulis tangan dengan gaya yang tergesa-gesa. Keila membaca surat itu, suaranya tercekat.
Rintan, bayar atau aku bongkar semua rahasia ini pada anakmu. Biar dia tahu ibunya telah membuat kesepakatan apa di masa lalu demi menyelamatkan nyawanya. Aku butuh uang ini. Cepat. Di bagian paling bawah, tertulis inisial tangan, L. Napas Keila tercekat. Ini dia, kebenaran yang termanifestasi dalam kertas lusuh. Ancaman itu nyata, brutal, dan tepat sasaran. Lina tidak mengancam dengan kekerasan fisik atau polisi, tapi dengan kehancuran emosional Daniel. Keila meremas surat itu, merasakan betapa terlukanya Bu Rintan saat menerima ancaman itu. Setelah mendapatkan bukti itu, Keila segera menghubungi Pak Arya lagi. Mereka memutuskan bertemu di tempat yang jauh lebih terpencil, di sebuah rumah makan tua di pinggir kota. Ini, Pak, ini surat ancaman dari Lina. Keila menyerahkan surat yang sudah ia salin fotonya. Pak Arya membaca surat itu dengan kening berkerut. Luar biasa. Ancaman ini adalah senjata pamungkas bagi Bu Rintan. Daniel dibesarkan dengan cerita bahwa ia adalah anak dari orang tua yang gigih, bukan dari belas kasihan orang lain. Jika ini terbongkar, harga diri Bu Rintan sebagai seorang ibu akan hancur lebur, kata Pak Arya, sambil meletakkan salinan surat itu di meja. Tapi yang saya belum mengerti, Pak, Lina itu adik kandung Bu Rintan, kan? Kenapa dia begitu tega pada kakaknya? Bukankah seharusnya Lina membantu Bu Rintan? Keila menyuarakan kebingungannya. Pak Arya mengangguk. Itu yang sedang aku selidiki. Aku sudah melacak keberadaan Lina dan mencoba menggali latar belakangnya. Lina memang memiliki catatan kesehatan yang buruk, sering sakit-sakitan. Namun, aku juga menemukan hal yang sangat aneh. Semua uang yang Bu Rintan kirimkan melalui Lina ke Sinta Dewi, ternyata tidak pernah sampai ke tangan Sinta Dewi. Keila membelalakan mata. Apa maksud Bapak? Transaksi Bu Rintan ke Lina sangat rutin, tapi transfer dari Lina ke Sinta Dewi sudah berhenti total sejak 3 bulan lalu. Uang itu tertahan di rekening Lina, ujar Pak Arya sambil menunjukkan data transaksi di tabletnya. Tertahan? Jadi Lina berbohong? Dia memeras kakaknya sendiri dan menahan uangnya untuk dirinya sendiri. Keila merasakan amarahnya kembali bangkit. Ini yang unik. Keila, aku belum bisa menyimpulkan Lina berbohong atau tidak. Lina memang sakit, dan uang itu mungkin untuk pengobatannya. Namun, motifnya untuk menyandera kehormatan kakaknya dengan ancaman membongkar masa lalu Daniel, itu adalah misteri yang harus kita pecahkan langsung dengan Lina. Pak Arya kemudian menyerahkan sebuah alamat. Ini alamat Lina. Dia tinggal di sebuah panti jompo kecil di luar kota. Aku sudah memastikan dia ada di sana besok pagi. Keila, aku menyarankanmu untuk pergi sendiri. Tatap mata Lina, dan kau akan menemukan kebenaran yang tak terucapkan. Keila menatap alamat itu. Perjalanan ini terasa seperti panggilan takdir. Langkah terakhir menuju inti dari semua drama ini. Saya akan pergi besok, Pak. Tapi bagaimana dengan Daniel? Saya tidak bisa menyembunyikan keberangkatan ini, ujar Keila khawatir. Jangan libatkan Daniel sekarang. Keila, ingat, dia sudah menampik kebenaran. Jika kau memberitahu Daniel tentang Lina dan ancaman ini, dia mungkin akan marah pada ibunya, tapi dia pasti akan lebih marah padamu karena kau kembali melanggar privasinya. Daniel perlu merasakan efek dari ketidakpercayanya padamu, saran Pak Arya. Keila kembali ke rumah. Daniel sudah kembali dari kantor dan sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Atmosfer di antara mereka masih dingin, penuh ketegangan yang belum terselesaikan. Keila mendekatinya dengan langkah yang mantap. Daniel, aku perlu pergi besok. Ada urusan mendesak di luar kota. Aku akan pergi paling lama 2 hari. Daniel menurunkan korannya. Matanya menunjukkan kecurigaan. Pergi? Kemana? Pekerjaanmu bisa dilakukan dari rumah. Keila. Ini bukan urusan pekerjaan, jawab Keila singkat. Ini urusan pribadi yang sangat penting, yang harus aku selesaikan sendiri.
Dan ini berkaitan dengan hal yang kita bicarakan tempo hari. Aku akan mencari kebenaran yang kau tutup-tutupi. Raut wajah Daniel mengeras. Maksudmu, kau akan tetap menyelidiki ibu? Setelah aku melarangmu? Kau sengaja memprovokasi keretakan ini, Keila. Aku tidak memprovokasi, Daniel. Aku hanya mencari kejelasan. Kau menolak kebenaran. Kau membelanya secara buta. Aku harus mencari bukti yang membuat hatimu bergetar, agar kau mau melihat pengorbanan yang ibu lakukan. Aku akan kembali dengan kebenaran yang tidak bisa kau tolak, Daniel. Kebenaran yang akan menyelamatkan ibu. Keila berbicara dengan penuh emosi. Setiap kata adalah panah yang dilepaskan dengan tujuan. Daniel berdiri, rahangnya terkatup rapat. Baiklah, pergi sana. Tapi ingat, Keila, jika kau kembali dan kebenaranmu justru menghancurkan ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sudah bilang, aku percaya pada ibu, dan aku lebih memilih hidup dalam kebohongan yang damai daripada kebenaran yang merusak keluarga. Tidak ada kebohongan yang damai, Daniel. Yang ada hanya bom waktu, balas Keila. Ia menatap Daniel dengan tatapan yang penuh penyesalan, namun juga penuh tekad. Aku tidak akan menghancurkan. Aku akan menyelamatkan. Daniel tidak lagi menjawab. Ia hanya kembali duduk. Matanya menatap tajam ke depan. Namun Keila tahu, di dalam matanya ada bayangan ketakutan yang mendalam. Ia takut pada kebenaran yang akan dibawa Keila. Malam itu, Keila mengemasi tasnya. Ia menyelipkan salinan surat ancaman Lina itu di dalam dompetnya. Ia melihat Burintan yang berjalan perlahan menuju kamarnya. Langkahnya semakin rapuh dan cepat lelah. Keila membiarkan air matanya menetes. Keila kini tidak lagi bertindak sebagai istri yang marah, tetapi sebagai agen perdamaian yang harus melewati lautan konflik sendirian. Pagi datang menyelimuti rumah Keila dengan hawa dingin yang menusuk, mencerminkan suasana hati Keila yang beku. Ia meninggalkan rumah saat Daniel masih terlelap di sofa, meninggalkan Burintan di kamarnya, yang kini terasa seperti sarang rahasia yang tersembunyi dari dunia. Kepergian Keila bukan lagi pelarian dari konflik, melainkan sebuah pelayaran menuju kebenaran, mengikuti peta yang diberikan Pak Arya. Ia menyetir mobilnya menuju kota kecil di pinggiran, mengikuti alamat panti jompo yang ditunjukkan oleh Pak Arya. Sepanjang perjalanan, pikiran Keila dipenuhi bayangan Burintan, wajahnya yang pucat, tangannya yang gemetar saat mencuri, dan penolakannya yang keras untuk mengungkapkan rahasia itu kepada Daniel. Sekarang, Keila tahu, semua itu adalah bentuk pengorbanan seorang ibu. Mengapa Lina, adik kandungnya sendiri, tega memeras Burintan? Pertanyaan itu menjadi gergaji yang menggerus pikiran Keila. Ia tahu, uang yang dicuri Burintan tidak pernah sampai ke Sinta Dewi. Uang itu tertahan di rekening Lina. Apakah Lina benar-benar serakah dan kejam, memanfaatkan ancaman masa lalu untuk keuntungan pribadinya? Setelah berkendara selama hampir 4 jam, Keila tiba di depan sebuah bangunan tua yang asri, dikelilingi taman kecil yang terawat. Panti jompo itu tampak damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Keila menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk menghadapi wanita yang menjadi ujung tombak dari kehancuran keluarganya. Ia disambut oleh seorang perawat yang ramah. Saya ingin bertemu dengan Bu Lina. Saya Keila, menantu dari kakaknya, ujar Keila. Perawat itu mengangguk dan mengantar Keila ke sebuah ruangan yang dipenuhi sinar matahari. Di sudut ruangan, terbaringlah seorang wanita parubaya yang tampak sangat kurus dan lemah. Wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan, mirip sekali dengan Burintan, tetapi sorot matanya lebih lembut, tidak memancarkan kegelisahan yang sama. Keila berjalan mendekat. Bu Lina. Wanita di ranjang itu membuka mata perlahan. Ia tersenyum tipis. Kau pasti Keila. Aku sudah menduga Kak Rintan akan mengirim seseorang. Dia pasti menyuruhmu mengambil sisa uang itu, kan? Suara Lina lemah, hampir seperti bisikan angin. Keila menggeleng. Ia menarik kursi dan duduk di samping ranjang Lina. Tidak, Bu Lina. Kak Rintan tidak tahu aku di sini.
Aku datang bukan untuk mengambil uang. Aku datang untuk mencari tahu, mengapa Anda mengancam Kak Rintan? Mengapa Anda ingin menghancurkan hidup keponakan Anda sendiri dengan membongkar masa lalu yang disembunyikannya? Wajah Lina berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kesedihan yang mendalam. Ia terdiam sejenak, memproses kata-kata Keila. Mengancam? Menghancurkan Daniel? Oh, Keila, kau datang dengan niat yang salah. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin menyelamatkan Rintan, bisik Lina, matanya mulai berkaca-kaca. Menyelamatkan? Dengan memerasnya? Dengan memaksanya mencuri dari menantunya sendiri, dan menahan uangnya di rekening Anda? Keila bertanya, nadanya penuh ketidakpercayaan. Lina terbatuk pelan, ia meraih tangan Keila. Genggaman Lina lemah, namun penuh permohonan. Dengarkan aku, Nak. Aku tahu kau melihatku sebagai penjahat, tapi kau hanya melihat satu sisi cerminnya. Aku harus berpura-pura menjadi iblis agar Rintan mau bergerak. Percayalah, ini adalah drama yang aku mainkan demi kebaikannya. Lina kemudian menceritakan kebenaran yang menjadi plot twist kedua, sebuah kenyataan yang jauh lebih menyentuh dan rumit daripada dugaan Keila. Beberapa bulan lalu, Rintan sering mengeluh sakit, tapi dia tidak pernah mau check up. Akhirnya, aku memaksanya. Hasilnya sangat buruk. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit serius, yang butuh penanganan segera. Tapi apa yang Rintan lakukan? Dia menolak. Lina menghela napas yang terasa berat. Rintan bilang, dia sudah tua. Dia bilang dia tidak ingin membebani Daniel dan kau. Dia tidak mau menghabiskan uang hasil jerih payah kalian. Dia sudah pasrah. Air mata mulai mengalir di pipi Lina. Aku, sebagai adiknya, tidak punya cara untuk memaksanya. Aku tahu betapa Rintan mencintai Daniel. Aku tahu, satu-satunya hal yang akan membuatnya bertindak adalah jika kehormatan Daniel terancam. Keila menatap Lina, seluruh tubuhnya merinding. Ia mulai memahami kemana arah cerita ini. Jadi, Anda menggunakan utang budi pada Sinta Dewi sebagai ancaman? Ya, aku menghubungi Rintan dan berpura-pura menjadi kaki tangan Sinta Dewi. Aku bilang, Sinta Dewi sedang sakit parah dan akan membongkar rahasia masa lalu Daniel jika utang tidak segera dilunasi. Aku tahu Rintan akan panik dan melakukan apapun untuk menjaga harga diri Daniel. Lina menjelaskan, suaranya dipenuhi penyesalan. Dia mulai mencuri uangmu, Keila, karena dia tidak mau Daniel tahu dia punya uang sebanyak itu di rekeningnya. Dia takut Daniel akan curiga dengan sumber uangnya. Dan uang yang dia kirimkan padamu? Uang itu, Nak, adalah uang pengobatan Rintan sendiri. Aku tidak pernah mengirimkannya ke Sinta Dewi. Aku menahannya di rekeningku, atas namanya, untuk memastikan dia memiliki biaya yang cukup saat dia akhirnya setuju untuk berobat. Aku berpura-pura menagih, agar dia merasa uang itu adalah kewajiban yang harus dia penuhi, bukan untuk dirinya sendiri. Lina menutup mata, air matanya membasahi bantal. Dia terlalu mulia, Keila. Dia rela menjadi pencuri demi melindungi Daniel, dan dia rela mati demi tidak membebani Daniel. Keila merasakan jagat raya di kepalanya berbalik 180 derajat. Bu Rintan bukan hanya pahlawan tragis yang membayar utang nyawa. Bu Rintan adalah seorang ibu yang berkorban ganda, mencuri demi menjaga rahasia Daniel, dan mengumpulkan uang curian itu untuk biaya pengobatan dirinya sendiri, yang ia dapatkan melalui pemerasan buatan adiknya. Ya Tuhan! Keila menutup mulutnya, tak mampu berkata-kata. Aku tahu, Rintan akan hancur jika tahu aku mengancamnya. Tapi aku lebih memilih dia membenciku, asalkan dia hidup. Aku minta maaf sudah melibatkanmu, Nak. Tapi aku tidak punya cara lain, bisik Lina. Keila kini melihat Bu Rintan dengan gambaran yang sempurna. Sosok ibu yang menjadikan dirinya perisai daging bagi anaknya. Ia rela dicap pencuri, disalahpahami oleh menantunya, dimarahi oleh anaknya, bahkan diancam oleh adiknya, hanya demi menjaga dua hal,
harga diri Daniel, dan agar Daniel tidak terbebani oleh penyakitnya. Apakah Daniel tahu tentang penyakit ibu? Tanya Keila. Ia teringat bagaimana Daniel membela ibunya mati-matian. Lina menggeleng. Tidak, Daniel tidak tahu tentang penyakitnya. Dia hanya tahu aku mengancam Rintan tentang masa lalunya. Itu yang membuat Daniel marah padamu. Daniel marah karena kau menggali rahasia yang ia tahu sangat dijaga Rintan. Tiba-tiba, Keila teringat percakapan Daniel. Aku tahu ibu tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Mungkin dia sedang berada di bawah tekanan besar. Daniel membela ibunya bukan karena ia buta, tapi karena ia tahu betapa besarnya pengorbanan Bu Rintan di masa lalu, meskipun ia tidak tahu tentang penyakit serius itu. Keila merasakan rasa bersalah yang menusuk, seolah ia adalah pemburu yang telah menembak rusa betina yang melindungi anaknya. Ia harus segera kembali. Ia harus menghentikan sandiwara Lina ini, dan memaksa Bu Rintan berobat, dengan membawa seluruh kebenaran ini ke hadapan Daniel. Terima kasih, Bu Lina. Saya harus pergi sekarang. Anda tidak perlu khawatir lagi. Saya akan mengambil alih sandiwara ini, kata Keila. Keila berdiri, memeluk Lina dengan erat. Lina tersenyum lega. Keila berjalan keluar, membawa serta kekuatan badai dan kelembutan mata air untuk menghadapi suaminya dan ibu mertuanya. Keila mengemudikan mobilnya kembali ke rumah, meninggalkan kota kecil tempat Lina dirawat. Ia tidak lagi merasakan lelah, hanya didorong oleh energi dari kebenaran yang kini menjadi bara api di dalam genggamannya. Ia tahu, konfrontasi yang akan datang akan menghancurkan kebohongan, tetapi pada akhirnya akan membebaskan semua orang. Perjalanan pulangnya terasa jauh lebih cepat, seolah waktu pun ingin segera menyaksikan akhir dari sandiwara pengorbanan ini. Saat Keila tiba di rumah, waktu menunjukkan malam. Lampu ruang tamu menyala redup, dan Keila melihat Daniel duduk di sofa, sama seperti saat ia meninggalkannya, hanya saja kini wajahnya tampak lebih kacau dan rambutnya berantakan. Di sisi lain, Bu Rintan duduk di kursi tunggal, merajut dengan gerakan lambat dan mata yang kosong. Kehadiran Keila adalah petir di tengah keheningan. Daniel langsung berdiri, matanya yang merah menunjukkan ia belum tidur nyenyak. Ia menatap Keila dengan tatapan menuntut dan marah. Kau kembali? Kau kemana saja? Aku sudah bilang, jangan cari masalah. Apa yang kau temukan? Apakah kau sudah puas merusak kedamaian rumah ini? Daniel menghujani Keila dengan pertanyaan yang menyerupai tuduhan yang tak adil. Keila mengabaikan Daniel. Ia berjalan lurus ke tengah ruangan, tatapannya terarah pada Bu Rintan. Ibu, kita perlu bicara. Sekarang. Bu Rintan menjatuhkan rajutannya. Matanya melebar penuh kepanikan. Keila, kau sudah kembali? Apa yang kau bicarakan? Nak, bicaralah dengan Daniel. Ibu tidak tahu apa-apa. Bu Rintan mencoba menghindar, tetapi suaranya bergetar. Ibu tahu. Ibu tahu semuanya, kata Keila, nadanya lembut tetapi tegas. Aku sudah bertemu Lina. Mendengar nama itu, wajah Bu Rintan langsung memucat, seolah darahnya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Daniel yang mendengar nama Lina, segera menatap ibunya dengan ekspresi terkejut. Lina? Siapa Lina? Bu? Keila, apa yang kau lakukan? Daniel menuntut jawaban, bingung harus fokus pada ibunya atau istrinya. Keila mengeluarkan salinan surat ancaman yang ia ambil dari kotak Bu Rintan dan hasil diagnosis penyakit Bu Rintan yang ia dapatkan dari Lina. Ia meletakkan kedua lembar kertas itu di meja, bersebelahan. Lina adalah adik ibu, Daniel. Dan ini adalah jaringan rahasia yang ibu coba lindungi dari kita. Keila menunjuk ke surat itu. Surat ini, Bu, adalah ancaman yang ibu terima. Ancaman untuk membongkar masa lalu Sinta Dewi, wanita yang membiayai pengobatanmu saat kecil, Daniel. Ancaman yang membuat ibu mencuri dari dompetku, demi menjaga agar Daniel tidak tahu bahwa ibu bukan pahlawan yang membiayai pengobatannya sendiri. Daniel tertegun. Ia meraih surat itu, membacanya dengan cepat. Wajahnya berubah dari marah menjadi hancur. Ini
Ini benar, Bu? Ini yang membuatmu mencuri? Karena ancaman ini. Daniel menoleh pada Bu Rintan. Suaranya sudah dipenuhi kepedihan. Bu Rintan runtuh. Air matanya mengalir deras. Dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan Ibu. Nak, Ibu. Ibu tidak mau kau tahu betapa Ibu tidak berdaya saat itu. Ibu tidak mau kau merasa berutang pada siapapun. Ibu hanya ingin kau bangga pada orang tuamu. Isak Bu Rintan. Daniel melempar surat itu ke meja. Ia berbalik, menatap Keila dengan mata yang penuh rasa sakit. Kau sudah dengar, Keila? Ibu melakukan ini untukku. Karena dia melindungi kehormatanku. Ini adalah pengorbanan. Dan kau sengaja menggali ini, hanya untuk membuktikan bahwa aku salah. Kau yang ingin menghancurkan Ibu. Daniel kembali menyalahkan Keila. Fokusnya kini beralih dari penderitaan ibunya menjadi kemarahan pada istrinya. Aku belum selesai. Daniel, ini baru setengah kebenaran yang Ibu ceritakan. Aku tahu ada alasan lain, mengapa Lina mengancam, dan mengapa uang itu tidak pernah sampai ke Sinta Dewi. Keila berkata tegas, menunjuk dokumen diagnosis di meja. Daniel menatap dokumen itu. Sebuah diagnosis penyakit serius. Ia meraihnya dan membaca nama pasien, Rintan Bintari. Apa ini, Bu? Daniel bertanya, suaranya kini tercekat, bahkan lebih pelan dari bisikan. Keila maju selangkah. Aku bertemu Lina di panti jompo. Daniel, Lina yang memberiku ini. Dan Lina yang menceritakan kebenaran penuhnya. Lina tidak benar-benar mengancam Ibu. Lina berpura-pura mengancam untuk membongkar rahasia Sinta Dewi, karena Ibu didiagnosis sakit parah, dan Ibu menolak berobat. Ibu tidak ingin membebani kita dengan biaya dan waktu. Uang yang Ibu curi dari dompetku, Daniel, bukan untuk membayar Lina. Uang itu dikumpulkan Lina di rekeningnya, atas nama Ibu, untuk biaya pengobatan Ibu sendiri. Ruangan itu hening, seolah waktu telah berhenti berdetak. Daniel menatap diagnosis itu, lalu menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh. Bu Rintan tidak lagi bisa menolak. Kebenaran yang ia coba lindungi dengan nyawanya kini terbongkar. Ibu, Bu, kenapa Ibu tidak bilang? Kenapa Ibu menipu kami dengan cara ini? Daniel menjatuhkan kertas itu, lututnya lemas. Ia tidak lagi marah, hanya hancur. Aku tidak mau menyusahkan kalian. Nak, aku sudah tua. Biarlah aku pergi dengan tenang. Kalian sudah bahagia. Ibu tidak ingin menjadi duri dalam daging kebahagiaan kalian. Isak Bu Rintan. Ia tidak berani menatap Daniel. Daniel menoleh ke Keila, matanya penuh air mata, tetapi masih tersisa sedikit bara kemarahan. Dan kau, Keila, kau tahu semua ini. Kenapa kau tidak bilang padaku? Kau pergi, kau menyelidiki, kau kembali dengan semua bukti ini, hanya untuk mempermalukan kami? Kenapa kau tidak langsung memberitahuku tentang penyakit Ibu? Keila merasakan jantungnya tersayat. Daniel masih menempatkan kesalahan padanya. Kau menampik kebenaran. Daniel, aku menunjukkan rekaman pencurian. Kau menuduhku kejam. Kau membelanya secara buta. Aku menghubungi Pak Arya. Kau mengancam akan meninggalkanku. Aku tidak mungkin memberitahumu tentang penyakit Ibu, karena Ibu sendiri tidak ingin diobati. Aku mencari tahu, agar aku bisa menemukan Lina, dan menggunakan kebenaran itu untuk memaksanya berobat. Aku melakukan ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Keila berteriak. Air mata yang ia tahan kini mengalir, bercampur dengan frustrasi yang memuncak. Daniel terdiam. Ia melihat ibunya yang sakit, istrinya yang terluka, dan dirinya sendiri yang menjadi batu penghalang bagi kebenaran dan penyelamatan. Ia menyadari, pembelaannya yang buta terhadap ibunya adalah bentuk pengkhianatan terhadap istrinya, yang berusaha keras untuk menyelamatkan keluarga ini. Aku tidak tahu, bisik Daniel. Lututnya menyentuh lantai. Ia merasa seluruh kekuatannya lenyap. Aku minta maaf. Bu, aku minta maaf.
Keila, aku terlalu takut, dan aku membiarkan ketakutan itu merusak segalanya. Meskipun Daniel akhirnya meminta maaf, rasa sakit yang ditimbulkannya pada Keila sudah terlalu dalam. Keila melihat penyesalan Daniel, tetapi ia juga merasakan kelelahan yang luar biasa. Maaf saja tidak cukup. Daniel, aku tidak bisa melihat ibu sakit dan kau hancur. Aku sudah menemukan kebenaran. Sekarang, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku perlu tahu apakah jembatan kepercayaan di antara kita masih bisa diperbaiki, kata Keila, nadanya lelah namun final. Keila mengambil tasnya. Ia tahu, ia harus pergi lagi. Kali ini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memulihkan diri. Aku akan kembali. Daniel, setelah ibu mendapatkan perawatan, kalian fokuslah pada kesembuhan ibu. Biarkan aku mencari ketenangan, ucap Keila. Ia meninggalkan Daniel yang masih bersimpuh di lantai, merangkul ibunya yang menangis tak henti-henti. Keila memacu mobilnya menjauh dari rumah. Perasaannya kosong, tidak ada lagi amarah yang membakar, hanya kelelahan yang menyelimuti seluruh jiwanya. Perdebatan sengit dan pengungkapan kebenaran telah menguras habis energinya. Ia sadar, jembatan kepercayaan antara ia dan Daniel perlu direnovasi total, dan renovasi itu tidak bisa dilakukan di tengah reruntuhan emosional yang tersisa. Ia memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen lamanya, sebuah tempat yang terasa netral, jauh dari bayangan kamera tersembunyi, surat ancaman, dan kebohongan yang diselubungi cinta. Setibanya di apartemen, Keila membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Ia memproses ulang semua yang terjadi, pengorbanan Burintan yang ekstrim, pemerasan palsu Lina, dan yang paling menyakitkan, ketidakmampuan Daniel untuk mempercayai insting istrinya. Daniel terlalu lama menjadikan ibunya monumen yang tak tersentuh, dan itu hampir menghancurkan Keila. Di rumah, Daniel masih bersimpuh di lantai. Tangis Burintan perlahan mereda, digantikan oleh isak pilu yang lebih tenang. Daniel bangkit, meraih ibunya, dan memeluknya erat. Bu, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini sendirian? Kenapa ibu tidak membiarkan kami berjuang bersama ibu? Tanya Daniel, suaranya parau. Burintan melepaskan pelukan. Wajahnya basah oleh air mata dan penyesalan. Daniel, ibu minta maaf. Ibu hanya terlalu mencintaimu. Ibu tidak ingin kau terluka. Ibu tidak mau kau tahu betapa lemahnya ibu. Ibu tidak lemah, Bu. Ibu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Tapi keputusanku untuk membela ibu membabi buta, itu justru yang melukai Keila. Aku menghancurkan hatinya. Daniel menunduk. Ia akhirnya menyadari bahwa cintanya yang absolut pada sang ibu telah menjadi pedang yang menusuk istrinya. Keila adalah wanita yang baik. Nak, dia mencintaimu. Dia tidak menyerah. Dia mencari kebenaran, bahkan setelah kau menolaknya, ujar Burintan. Kini ia yang menenangkan Daniel. Dia tidak pergi untuk menghukum kita. Dia pergi untuk menyelamatkan kita. Mendengar kata-kata ibunya, Daniel merasakan penyesalan yang mendalam. Ia segera meraih ponselnya. Ia harus bicara dengan Keila. Keila sedang menatap kosong keluar jendela saat ponselnya berdering. Itu Daniel. Ia menarik napas, memilih untuk menjawabnya. Halo, Daniel. Suara Keila datar, tanpa emosi. Keila, terima kasih. Terima kasih sudah kembali dengan kebenaran. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku tidak mempercayaimu. Aku minta maaf karena aku lebih memilih menutup mata. Suara Daniel terdengar pecah di seberang telepon. Aku memaafkanmu, Daniel. Tapi aku butuh waktu untuk memulihkan diri. Permintaan maafmu tidak bisa langsung memperbaiki kekecewaan yang telah menumpuk, jawab Keila jujur. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu pulang. Tapi aku ingin kau tahu, aku sudah mengambil tindakan. Aku sudah menghubungi dokter terbaik. Besok pagi, ibu akan menjalani pemeriksaan intensif. Aku akan mengambil cuti. Aku akan berada di sampingnya setiap saat.
Daniel menyampaikan rencananya. Itu bagus. Daniel, fokuslah pada ibu. Beri aku kabar perkembangannya, ujar Keila. Dan Keila, Bu Rintan meminta maaf padamu. Dia bilang, dia hanya ingin kau tahu bahwa dia tidak pernah bermaksud mencuri darimu. Uang itu, dia hanya ingin mengamankannya. Dia bilang, dia tahu kau akan menemukan kebenaran, karena kau adalah pelita dalam kegelapan ini. Keila tersenyum getir. Sampaikan padanya, aku mengerti. Aku sudah memaafkannya. Daniel, dia tidak perlu merasa bersalah lagi. Percakapan itu berakhir. Meskipun dingin, itu adalah sebuah awal. Keila merasakan sedikit kelegaan karena Daniel telah mengambil langkah maju, tidak lagi tenggelam dalam penyesalan buta. Keesokan harinya, Daniel membawa Bu Rintan ke rumah sakit. Ia menghubungi Lina dan berterima kasih karena telah menjadi pemeras yang cerdas. Lina menangis lega di telepon, tahu bahwa sandiwaranya berhasil. Daniel juga menghubungi Pak Arya dan berterima kasih atas bantuannya kepada Keila. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran bagi Daniel. Ia mengurus segala administrasi, mendampingi Bu Rintan, dan menghadapi diagnosis yang harus mereka hadapi. Dalam proses ini, Daniel merasa seperti telah dilebur dan dicetak ulang. Ia belajar arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan dan ibunya, tetapi juga bertanggung jawab pada pasangannya, Keila. Daniel mengirim pesan rutin kepada Keila, tidak pernah menuntut Keila pulang, tetapi selalu memberi kabar tentang kondisi Bu Rintan. Daniel, Keila, ibu sudah mulai menjalani beberapa tes. Dia kuat, persis seperti yang kau bilang. Dokter bilang kita tidak terlambat. Aku berjanji akan menjaganya. Keila, syukurlah. Daniel, aku tahu dia kuat. Pastikan ibu makan yang cukup, dan jangan biarkan dia terlalu banyak berpikir. Pesan-pesan singkat ini menjadi benang tipis yang menjaga hubungan mereka tetap terjalin. 1 minggu kemudian, Bu Rintan harus menjalani tindakan medis pertama. Daniel duduk di ruang tunggu, sendirian. Wajahnya tampak lelah tetapi matanya memancarkan tekad. Saat sedang menunggu, ponselnya berdering. Itu adalah pesan video dari Keila. Daniel membukanya dengan tangan bergetar. Keila tidak berbicara. Video itu hanya menunjukkan Keila di apartemen. Ia memegang sebuah kertas karton bertuliskan, "Aku di sini, Daniel. Berjuanglah demi ibu. Aku percaya padamu." Air mata Daniel menetes. Itu adalah oase di tengah gurun kegelisahannya. Keila tidak ada secara fisik, tetapi dukungan emosionalnya terasa begitu nyata. Keila mengajarkan Daniel bahwa cinta sejati bukanlah tentang kehadiran fisik yang konstan, melainkan tentang keyakinan tak tergoyahkan. Setelah tindakan medis Bu Rintan selesai dan berjalan lancar, Daniel kembali mengirim pesan kepada Keila. Daniel, Keila, semuanya berjalan baik. Ibu aman. Terima kasih atas semangatmu. Aku merindukanmu. Aku tahu aku tidak pantas memintamu pulang, tapi aku ingin kau tahu, setiap sudut rumah ini terasa kosong tanpamu. Aku sudah membuang kamera itu, flash disk itu. Aku sudah mengubur semua rahasia. Yang tersisa hanyalah aku, yang siap membangun kepercayaan baru denganmu. Keila membaca pesan itu. Ia tahu Daniel sudah melewati titik balik. Ia tidak lagi membela ibunya secara buta. Ia menjadi anak yang bertanggung jawab dan suami yang menyesal. Keila membalasnya. Keila, aku akan segera pulang. Daniel, aku hanya ingin ibu stabil terlebih dahulu. Kita akan membangun kembali dari puing-puing ini. 2 minggu berlalu. Keila telah membiarkan Daniel memikul tanggung jawabnya sebagai anak, mengurus Bu Rintan, dan menenangkan jiwanya yang tercabik. Di apartemen lamanya, Keila menemukan kembali kekuatan yang meredup, membiarkan kekosongan di hatinya terisi kembali oleh pemahaman dan pengampunan. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk kembali, bukan sebagai penuntut kebenaran, tetapi sebagai perekat yang menyatukan kembali puing-puing keluarga mereka.
Daniel menjemput Bu Rintan dari rumah sakit pada sore hari yang tenang. Bu Rintan masih terlihat lemah, tetapi sorot matanya sudah memancarkan kedamaian. Daniel membawanya langsung pulang, dengan hati yang penuh harapan. Ketika mereka memasuki ruang keluarga, Bu Rintan terkejut. Di sofa, duduklah Keila, menanti kepulangan mereka. Keila tersenyum, senyum yang tulus, tanpa ada jejak kepahitan yang pernah ia rasakan. Keila. Bu Rintan berseru pelan, suaranya sedikit serak. Ia segera memeluk Keila erat. Pelukan yang terasa berbeda dari pelukan sebelumnya. Pelukan ini penuh rasa syukur, penyesalan, dan kasih sayang yang mendalam. Selamat datang kembali, Bu, bisik Keila. Keila sudah menata ulang kamar ibu. Daniel sudah menyiapkan sup hangat. Sekarang fokus pada pemulihan. Ya. Daniel menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Kehadiran Keila adalah air sejuk yang membasahi kekeringan hatinya. Daniel memeluk Keila dari samping. Ia membungkuk dan berbisik. Terima kasih sudah pulang, sayang. Aku benar-benar merindukanmu. Aku janji, aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Mari kita perbaiki bersama. Daniel, aku sudah memaafkan, dan aku harap ibu juga begitu, jawab Keila. Ia mengusap lengan Daniel. Setelah Bu Rintan merasa lebih nyaman dan beristirahat sebentar, mereka berkumpul di ruang keluarga. Kali ini, tidak ada lagi ketegangan. Ada keheningan yang nyaman, seperti badai yang telah berlalu dan menyisakan langit biru. Bu Rintan menatap Keila dan Daniel bergantian. Ia tahu, ia berutang kejujuran penuh kepada mereka berdua. Nak Keila, Daniel, Bu Rintan memulai, suaranya pelan tapi mantap. Ibu tidak ingin ada lagi rahasia di rumah ini. Kalian sudah mengetahui kebenaran yang pahit. Sekarang ibu ingin kalian tahu mengapa ibu memilih jalan kebohongan dan sandiwara yang menyakitkan ini. Daniel menggenggam tangan ibunya. Ibu tidak perlu menceritakan lagi. Bu, aku sudah tahu ibu melakukan ini untukku. Aku minta maaf karena tidak bisa melihat penderitaan ibu, kata Daniel, berusaha melindungi ibunya lagi. Tidak, Daniel, ibu harus cerita. Ini bukan hanya tentang utang budi pada Sinta Dewi. Nak, ini tentang ketakutan ibu sebagai seorang ibu. Bu Rintan menatap Daniel. Sorot matanya penuh kasih sayang tak terbatas. Dulu, saat kau sakit, ibu merasa gagal total. Ibu tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Ketika Sinta Dewi datang dan menyelamatkanmu, ibu merasa nyawamu adalah hadiah yang tak ternilai yang diberikan orang lain, bukan ibu. Itu adalah rahasia yang ibu lindungi dengan segala cara. Bu Rintan menghela napas. Tapi yang paling membuat ibu hancur, Bu Rintan memegang tangan Keila, adalah ketika ibu tahu ibu sakit parah. Ibu tahu, ibu tidak bisa membebani kalian. Ibu melihat kau dan Keila begitu bahagia. Ibu tidak mau menjadi awan kelabu yang menutupi kebahagiaan kalian. Ibu berpikir, lebih baik ibu diam-diam pergi, tanpa menyusahkan kalian. Maka, ketika Lina, adik ibu, datang dengan ide gila itu, ibu langsung setuju. Rintan menjelaskan bahwa Lina, yang sudah lama sakit-sakitan, tahu bahwa satu-satunya cara membuat Bu Rintan mengumpulkan uang adalah dengan memberinya motivasi eksternal, ancaman. Lina bilang, "Kak, kau harus mencuri uang dari menantumu, dan kumpulkan di rekeningku. Aku akan menagihmu terus-menerus. Dan kau akan merasa ini adalah kewajiban yang harus kau penuhi. Setelah cukup, kita akan pakai untuk biaya pengobatanmu." Awalnya ibu menolak, tapi Lina mengancam akan membongkar rahasia Sinta Dewi kepada Daniel. Itu adalah dilema terburuk dalam hidup ibu. Ibu setuju. Ibu rela dicap pencuri daripada membuat Daniel sedih karena ibu sakit. Keila memeluk Bu Rintan. "Ibu, kami tidak pernah menganggap ibu sebagai beban. Kebahagiaan kami tidak akan pernah utuh tanpa ibu. Pengorbanan yang ibu lakukan, itu terlalu besar. Terima kasih sudah kuat dan berani melawan penyakit ini, Bu." Daniel, yang kini sudah mengetahui seluruh kebenaran,
mulai menangis tersedu-sedu. Ia menundukkan kepala, membiarkan air matanya jatuh. Aku tidak pernah tahu, Bu. Aku tidak pernah tahu sebesar ini pengorbanan ibu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melihatnya. Dan Keila, aku minta maaf. Aku hanya melihat apa yang aku ingin lihat. Aku tidak melihat hatimu yang berusaha menyelamatkan ibu. Daniel meraih tangan Keila. Kau adalah pahlawan sejati di cerita ini, yang berani menghadapi kebohongan demi cinta. Keila mengangguk. Kita semua pahlawan di sini. Daniel, ibu berkorban karena cinta. Lina berkorban demi keselamatan ibu, dan kita berkorban demi mempertahankan keluarga ini. Sekarang, semua sudah terbuka. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kebohongan. Hanya kita bertiga yang akan saling menjaga, ujar Keila. Malam itu, mereka bertiga berbagi makanan, tawa, dan air mata. Bu Rintan berbagi kisah masa lalunya dengan lebih ringan. Daniel menceritakan kepanikannya saat Keila pergi, dan Keila menceritakan kebodohannya saat menuduh Bu Rintan secara membabi buta. Semua kesalahan diakui, semua rasa sakit diungkapkan. Keila, aku sungguh berterima kasih kau memanggil Pak Arya. Kau mengajari aku arti kepercayaan. Kepercayaan bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi juga tentang kemauan untuk mendengarkan kebenaran yang tidak kita sukai. Daniel memegang tangan Keila. Dan terima kasih sudah memaafkanku, Nak, ujar Bu Rintan, matanya berkaca-kaca. Kau adalah hadiah terbaik yang pernah Daniel bawa ke rumah ini. Setelah pengakuan yang membuka semua rahasia, suasana di rumah terasa ringan, seolah beban bertonton telah diangkat dari pundak setiap penghuninya. Namun, pengakuan verbal saja tidak cukup. Masih ada ganjalan emosional yang harus dibersihkan, terutama antara Keila dan Daniel, yang harus membangun kembali fondasi pernikahan mereka dari nol. Malam itu, setelah Bu Rintan tertidur lelap, Daniel dan Keila duduk di beranda belakang. Udara malam yang sejuk membawa aroma melati. Daniel meraih tangan Keila, menggenggamnya erat, seolah takut Keila akan menghilang lagi. Aku tahu kata-kata tidak akan pernah cukup. Keila, aku tahu aku menyakitimu. Aku melihat rekaman itu, aku melihat betapa tersiksanya ibu, tapi aku menolak melihatmu. Aku membiarkanmu pergi, padahal kau adalah kompas kebenaran di rumah ini. Daniel memulai, suaranya dipenuhi ketulusan yang murni. Keila menoleh, menatap wajah suaminya yang lelah namun kini tampak jujur. Aku tidak menuntut kata-kata. Daniel, aku hanya menuntut perubahan. Kau harus tahu, saat kau memilih untuk membela ibu secara buta, itu terasa seperti kau memilih masa lalu dan mengabaikan masa depan kita. Rasanya seperti, di matamu, aku adalah orang luar yang mengancam rumah ini. Aku sadar itu. Sayang, itu adalah kesalahan terbesarku. Daniel menghela napas. Sejak kau pergi, dan aku tahu ibu sakit, aku menyadari bahwa pembelaanku selama ini bukan bentuk cinta yang dewasa. Itu adalah rasa takut seorang anak yang takut kehilangan pahlawannya. Aku lupa bahwa kini aku punya pasangan, dan kita harus menghadapi setiap badai sebagai tim. Kenapa kau tidak bilang saja padaku, Daniel, saat kau menemukan diagnosis ibu? Kenapa kau ikut menyembunyikan kebenaran itu dariku? Tanya Keila. Ini adalah pertanyaan terakhir yang masih menjadi ganjalan di hatinya. Daniel memejamkan mata. Aku takut. Keila, ibu memohon padaku untuk merahasiakannya. Dia bilang, jika aku membongkar rahasianya, dia tidak akan mau berobat sama sekali. Aku takut jika aku memberitahumu, kau akan panik dan memaksa ibu, yang akan membuat ibu lari dari pengobatan. Aku berada di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan, menjaga rahasia ibu agar dia mau hidup, atau jujur padamu dan menghancurkan hatimu. Daniel membuka matanya, ada air mata yang menggenang. Aku memilih yang salah. Aku memilih untuk menyakitimu, karena aku pikir aku bisa memperbaikinya nanti. Keila meneteskan air mata. Kini ia mengerti. Daniel tidak bermaksud jahat. Daniel hanya memilih jalur yang ia yakini paling cepat menyelamatkan ibunya.
meskipun itu berarti mengorbankan perasaan Keila. Pengorbanan Daniel juga tersembunyi di balik kekejaman yang ia tunjukkan. Aku memaafkanmu, Daniel. Aku memaafkan ketakutanmu. Kita adalah manusia. Kita membuat kesalahan. Tapi berjanjilah, tidak ada lagi tembok di antara kita. Jika ada masalah yang melibatkan kita berdua, kita hadapi sebagai satu kesatuan, ujar Keila. Daniel mengangguk. Ia memeluk Keila erat. Pelukan yang terasa seperti ikrar suci. Pelukan itu adalah ikatan yang terbuat dari pemahaman, bukan hanya dari nafsu. Keesokan harinya, Keila meminta waktu berdua dengan Bu Rintan. Bu Rintan sedang duduk di sofa, menikmati sinar matahari pagi yang hangat. "Ibu," panggil Keila. Ia duduk di samping Bu Rintan. Bu Rintan menoleh. Wajahnya damai. "Ya, Nak. Ibu tidak perlu merasa bersalah lagi. Tentang uang, tentang kebohongan, tentang Lina. Semua sudah Keila pahami." Keila menggenggam tangan Bu Rintan. "Tapi ibu harus tahu, pengorbanan ibu yang begitu besar, itu justru yang membuat Daniel dan Keila tersadar. Ibu mengajarkan kami arti cinta yang melampaui logika. Ibu yang harus berterima kasih, Nak," ujar Bu Rintan. Air matanya mulai mengalir perlahan. Air mata kelegaan. "Saat Daniel menolak rekamanmu, ibu tahu Daniel mencintai ibu. Tapi saat kau kembali, membawa kebenaran yang menyelamatkan ibu, ibu tahu kau adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk keluarga ini. Ibu minta maaf karena telah mencuri dari dompetmu. Ibu janji akan menggantinya. SSSD. Jangan bicara soal uang, Bu. Uang itu sudah menjadi biaya pengobatan yang menyelamatkan nyawa ibu. Itu adalah investasi terbaik yang pernah kita lakukan," potong Keila sambil tersenyum lembut. "Ibu tidak menyangka, kau bahkan mau memaafkan Lina," Bu Rintan menambahkan, suaranya sedikit tercekat. "Lina melakukan yang terbaik, Bu. Dia adalah adik yang sangat mencintai kakaknya, dan dia menggunakan kecerdasannya untuk memaksa ibu hidup. Kami semua hanya berjuang dengan cara yang berbeda," jelas Keila. Bu Rintan menarik Keila ke dalam pelukan. Pelukan ini lama, sunyi, dan penuh makna. Ini adalah pelukan penyesalan yang tulus, pelukan penerimaan yang tak bersyarat. Dalam pelukan itu, Keila merasakan betapa ringannya hati Bu Rintan setelah semua rahasia dibongkar. Setelah pelukan rekonsiliasi itu, Daniel masuk. Ia melihat dua wanita yang paling dicintainya itu saling berpelukan, dan air matanya kembali mengalir. Kali ini, air mata kebahagiaan dan kelegaan. Daniel berlutut di depan mereka. Ia meraih tangan Keila dan tangan Bu Rintan, menyatukan ketiganya. "Aku minta maaf pada kalian berdua," Daniel berbisik, suaranya serak. "Aku minta maaf karena aku yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sumber masalah. Aku bersyukur kalian berdua mau saling memaafkan dan mengerti. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi sandiwara pengorbanan yang harus dipikul sendirian. Kita adalah keluarga. Kita berjuang bersama." Daniel menatap Keila. "Aku tidak akan membiarkanmu menjadi detektif lagi, sayang. Tugasmu sekarang adalah menjadi istriku, menjadi arsitek kebahagiaan di rumah ini. Biarkan aku yang menjadi pelindung dan tiang keluarga ini." Keila tersenyum, mengusap air mata suaminya. "Aku mencintaimu, Daniel, dan aku siap menjadi istrimu seutuhnya." Momen itu adalah titik balik. Tiga orang itu berdiri, berpelukan bersama. Pelukan itu adalah simfoni penutup dari semua penderitaan. Mereka telah membersihkan semua luka dan kesalahpahaman. Mereka tidak hanya kembali ke titik awal, tetapi mereka melangkah maju ke sebuah fase baru yang diwarnai kejujuran mutlak. Bulan-bulan berlalu setelah momen rekonsiliasi yang mengharukan. Rumah Keila dan Daniel kini dipenuhi oleh cahaya baru, bukan hanya dari dekorasi yang indah, tetapi dari kejujuran dan pemahaman yang mereka tanamkan. Mereka telah melewati badai terbesar dalam hidup pernikahan mereka, dan kini mereka menuai ketenangan.
Bu Rintan menjalani serangkaian pengobatan dengan semangat baru. Kehadiran Daniel yang selalu mendampingi, serta perhatian telaten dari Keila, menjadi eliksir terbaik bagi kesembuhannya. Daniel, yang telah mengambil cuti panjang, menggunakan waktu ini untuk menjadi suami dan anak yang sesungguhnya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan ibunya, memastikan setiap kebutuhan Bu Rintan terpenuhi. Nak Keila, lihatlah Daniel sekarang. Dia sudah menjadi suami yang jauh lebih baik, tidak hanya fokus pada pekerjaan, ujar Bu Rintan suatu sore, sambil tersenyum geli. Sepertinya, drama pencurian dan ancaman itu adalah tamparan terbaik baginya. Keila tertawa. Ia sedang menyiapkan jus buah segar untuk Bu Rintan. Drama itu adalah pelajaran. Bu, Daniel hanya perlu diingatkan bahwa rumah tangga adalah proyek paling penting yang harus ia kerjakan setiap hari. Dan ibu juga, tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ya, tentu. Nah, sekarang ibu bahkan sudah menceritakan semua resep masakan ibu kepadamu. Tidak ada lagi yang disembunyikan, Bu Rintan menjawab, nadanya penuh kehangatan. Hubungan Keila dan Daniel mencapai kedalaman yang tak pernah mereka bayangkan. Malam-malam mereka kini diisi dengan percakapan yang tulus, bukan lagi perdebatan atau keheningan yang tegang. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di kamar, Daniel memeluk Keila erat. Aku masih sering memikirkan masa itu. Keila, betapa butanya aku, dan betapa sabarnya kau. Kau tidak hanya mencari kebenaran untuk dirimu, tapi untuk menyelamatkan kami semua. Aku bangga memiliki istri sepertimu. Jangan ungkit lagi, Daniel. Aku juga belajar banyak. Aku belajar bahwa cinta bisa membuat orang melakukan hal-hal yang ekstrim, entah itu mencuri atau mengabaikan. Yang penting, kita berdua sekarang tahu, fondasi kita adalah kejujuran. Keila membalas pelukannya. Lalu, bagaimana kabar Lina? Daniel, apa yang akan ibu lakukan dengan uang yang ada di rekeningnya? Daniel tersenyum. Lina sudah jauh lebih baik, dan dia sangat menyesal harus melibatkanmu. Aku dan ibu sudah sepakat, uang itu akan dikembalikan ke rekening kita, tapi sebagian besar sudah ibu putuskan untuk disumbangkan ke panti jompo tempat Lina dirawat. Ibu bilang, itu adalah cara terbaik untuk membayar lunas semua drama ini, dan Lina setuju. Itu keputusan yang mulia, Daniel. Jadi, utang budi pada Sinta Dewi sudah dianggap lunas? Sudah. Aku sendiri yang menghubungi Sinta Dewi. Aku menjelaskan semuanya, dan aku memastikan ibu tidak lagi merasa berutang. Aku juga memberinya sedikit bantuan keuangan, sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku bertahun-tahun lalu, jelas Daniel. Kini, semua rahasia masa lalu benar-benar telah menjadi abu. 6 bulan kemudian, Bu Rintan dinyatakan sembuh total. Hari itu, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah. Bu Rintan tampak sehat, bugar, dan matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Lina pun datang, diantar oleh seorang kerabat, dan ia memeluk Bu Rintan serta Keila dengan air mata kebahagiaan. Saat semua tamu sudah pulang, dan malam menjelang, Daniel dan Keila duduk bersama Bu Rintan di ruang tamu. Ibu sungguh bahagia. Nak, ibu merasa seperti terlahir kembali. Terima kasih atas kesempatan kedua ini. Bu Rintan menggenggam tangan mereka. Kami juga berterima kasih, Bu. Karena ibu sudah mengajarkan kami bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang paling baik adalah yang dilakukan secara terbuka, bukan di balik selubung rahasia, ujar Daniel. Keila mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku punya hadiah untuk ibu. Bu Rintan membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sepasang anting mutiara yang sangat indah, mirip dengan anting yang hilang dulu. Anting ini, bisik Bu Rintan. Matanya berkaca-kaca. Ya, Bu. Anggap saja anting yang dulu hilang itu adalah biaya kuliah bagi Daniel dan Keila tentang arti kepercayaan. Dan ini adalah anting baru, untuk memulai lembaran yang baru, tanpa bayangan masa lalu, Keila menjelaskan. Bu Rintan menangis haru.
Daniel memeluk mereka berdua. Ia melihat ke Ila, dan di matanya, ia tidak lagi melihat bayangan istri yang curiga atau detektif yang menuntut. Ia melihat cahaya rumahnya, wanita yang berani menentang suaminya demi menyelamatkan ibu mertuanya. Beberapa bulan kemudian, Keila memanggil Daniel ke kamar. Keila tersenyum misterius. "Daniel, aku punya kabar baik." Keila menyerahkan hasil pemeriksaan kehamilan. Mata Daniel membelalak. Ia membaca hasil itu berkali-kali. Kita akan punya bayi." Daniel bertanya. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya dan haru yang meluap-luap. "Ya, Daniel, bayi kita." Keila mengangguk. Daniel mengangkat Keila, memeluknya erat, dan memutarnya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Ini adalah hadiah terindah setelah semua badai. Sayang, ibu pasti senang sekali." Mereka memberitahu Burintan, dan tangis bahagia Burintan mengiringi berita gembira itu. Burintan bersumpah akan menjaga cucunya dengan segenap jiwa dan raga. Kehidupan mereka kembali ke alur normal, tetapi dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Daniel menjadi suami yang sensitif, Burintan menjadi ibu mertua yang suportif, dan Keila adalah jantung yang menjaga irama keharmonisan itu. Mereka terus berkomunikasi secara terbuka, memastikan tidak ada lagi ganjalan kecil yang bersembunyi di sudut-sudut hati. Pada akhirnya, kisah mereka berakhir bahagia. Bukan karena mereka tidak pernah menghadapi masalah, tetapi karena mereka menemukan kekuatan untuk menghadapi masalah tergelap sekalipun dengan kejujuran, pengorbanan, dan cinta yang mutlak. Kisah tentang Keila, Daniel, dan Burintan menjadi pengingat abadi bahwa di balik setiap tindakan buruk, terkadang tersembunyi pengorbanan besar, dan bahwa cinta sejati selalu membutuhkan keberanian untuk menggali kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Mereka kini siap menyambut anggota baru keluarga mereka, menutup lembaran lama, dan menuliskan kisah baru yang cerah dan penuh harapan. Tamat.